tanaman-tanaman yang unggul ya dengan cara bioteknologi, rekayasa genetika, ataupun misalnya untuk pelestarian plasmanuva. Ya. Tapi khusus hari ini saya menjelaskan tentang teknologi kultur jaringan, manfaatnya untuk penyediaan bibit. Jadi untuk menyediakan bibit ya, untuk produksi bibit. Baik. Saya mungkin tidak banyak memberikan teori-teori ya. Mungkin kalau biasanya kalau di fakultas atau mahasiswa biasa mendapatkan teori dari buku ya apa. Hari ini saya akan lebih banyak menceritakan tentang aplikasinya ya, aplikasi yang sudah dikerjakan di CMB Biotrop, memberikan contoh-contoh proses. Nah, baik. Tapi pertama saya akan coba jelaskan apa itu kultur jaringan ya. Jadi kultur jaringan itu adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman ya, seperti organnya, misalnya bagian daun, akar, batang, atau umbi ya, seperti di dalam slide ini. Kita bisa ambil daunnya, kita ambil tunasnya, kita tumbuhkan secara in vitro ya. Secara in vitro di dalam wadah ya, in vitro itu wadah dalam kondisi yang terkendali. Jadi bisa botol kaca, bisa botol plastik ya, tapi memang biasanya dalam kondisi yang steril. Di sini jadi kita mengisolasi bagian tanaman, kita tumbuhkan secara in vitro di dalam botol secara aseptik ya. Jadi ini ada dua syarat jadinya, secara in vitro dan secara aseptik ya. Sehingga bagian tanaman yang kita tanam secara aseptik tadi bisa berkembang menjadi tanaman yang lengkap kembali ya. Jadi dari hanya daun saja kita bisa menghasilkan tunas, akar, batang, kemudian jadilah bibit yang kita perlukan. Sekarang ini memang suka ada salah penggunaan kata kultur jaringan juga ya. Jadi tapi persyaratan kultur jaringan itu harus ada in vitro dan aseptik. Kadang-kadang misalnya kayak kemarin di YouTube itu sering ada porang dipotong-potong kecil, sebutnya ini kultur jaringan juga. Memang itu kultur jaringan, jadi jaringan porang dipotong kecil-kecil, terus jadi bibit lagi gitu ya. Tapi itu sebenarnya agak melenceng dari penggunaan kata istilah kultur jaringan ya. Biasanya kalau kita mengatakan tissue culture atau kultur jaringan itu dua kondisi yang kita penuhi adalah kita melakukannya di dalam suatu wadah atau secara in vitro, kemudian dilakukan secara aseptik atau steril terhadap mikroorganisme. Nah, kultur jaringan ini dasarnya apa? Kok bisa gitu ya? Kita hanya menumbuhkan daun saja terus bisa jadi individu baru. Jadi ini memang ini udah teori yang terkenal ya, teori totipotensi sel. Jadi di dalam sel tumbuhan itu satu sel itu mengandung genetik lengkap ya, genetik lengkap untuk menumbuhkan akar, batang, daun ya. Jadi satu sel itu bisa mandiri, dia bisa tumbuh, apalagi berupa jaringan, apalagi berupa organ ya. Jadi semakin besar semakin mudah dia tumbuh. Nah, teori ini sebenarnya udah hampir, ini udah 2 abad yang lalu ya, udah hampir ya, hampir 2 abad yang lalu. Nah, kemudian juga penemuan yang penting yang mendasari teknik kultur jaringan ini adalah ditemukannya ZT atau zat pengatur tumbuh. Kalau istilahnya kalau di dalam sel hewan itu adalah hormon ya, hormon. Jadi sebenarnya kalau sel tumbuhan itu yang mengatur dia tumbuh itu adalah hormon ini ya yang ada dikenal zat pengatur tumbuh sitokinin dan auksin. Ya, biasanya kalau sitokinin itu lebih mengarah ke pertumbuhan cabang, tunas. Kalau akar itu auksin lebih dipengaruhi mempengaruhi pertumbuhan akar. Ya. Jadi ini keistimewaan pertumbuhan ini memang hanya ada di tumbuhan. Jadi kalau di sel manusia atau sel hewan, kalau kita tumbuhkan secara in vitro, misalnya sel rambut kita tumbuhkan di dalam secara in vitro, ya jadinya sel rambut lagi. Atau sel kulit jadinya sel kulit lagi ya. Tidak bisa jadi dari sel kulit itu menjelma menjadi individu baru, menjadi bayi baru, itu tidak bisa. Jadi sangat istimewa sebenarnya kalau tumbuhan itu, dia memiliki sel-sel yang benar-benar luar biasa ya, dari satu sel aja kita bisa membentuk satu individu baru. Nah, untuk melakukan kultur jaringan memang memerlukan fasilitas yang memadai ya.
bisa lab, kemudian greenhouse, persemaian. Nah, ini besarnya memang tergantung dari kapasitas yang akan kita buat ya. Saya nggak tahu kalau di Polyfin sudah ada belum ya. Tapi memang sekarang ini berkembang teknologi kultur jaringan ini tidak harus kita membuatnya skala besar memang ya. Tapi juga bisa disebutnya istilahnya skala rumah tangga ya. Jadi bisa kecil saja, ukuran sedikit. Nah, itu masih bisa dilakukan. Nah, tentu saja persyaratan yang penting ya untuk kultur jaringan adalah peralatan. Ya, peralatan-peralatan ini ada beberapa peralatan yang wajib ya, yang wajib dimiliki ya, seperti laminar airflow, autoclave. Memang kalau untuk skala rumah tangga, ya namanya juga skala rumah tangga ya, bisa kita menggunakan alat-alat yang sederhana, tapi hasilnya pun juga sedikit ya. Jadi kalau kita udah mencanangkan, misalnya saya mau kultur jaringan, tapi mau produksi 1.000 atau 2.000 bibit, ya kita harus memiliki alat-alat yang memadai, tidak bisa menggunakan skala rumah tangga. Jadi, nah ini tergantung kebutuhan. Nah, apa yang diperlukan untuk melaksanakan kultur jaringan setelah kita memiliki peralatan tadi ya, kemudian fasilitas tadi, lab segala macam. Nah, ini yang dibutuhkan utama adalah media kultur jaringan ya. Jadi dalam media ini, nah ini sebenarnya yang paling intinya ya, intinya dari proses kultur jaringan. Karena kalau kita membangun lab, kalau ada uang bisa peralatan, kalau ada uang bisa nggak masalah ya. Tapi biasanya mandeknya di sini, media kultur jaringan. Media kultur jaringan ini yang paling krusial ya, saya kira ya. Nah, disitulah diperlukannya ahli-ahli kultur jaringan yang melakukan riset ya, komposisi medianya apa, supaya tanaman ini atau bagian tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik di dalam botol ya, dengan media gitu kan. Nah ini sulitnya lagi, setiap jenis tanaman itu memiliki komposisi media yang berbeda-beda ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan, misalnya untuk pisang ya, untuk jati, untuk rumput laut, itu komposisinya berbeda-beda. Dan itu memerlukan peneliti-peneliti ya. Ini kan makanya masa mahasiswa ini ya memang harus di sini harus melakukan riset, banyak melakukan riset untuk mendapatkan komposisi media ini ya. Baik itu peneliti atau dosen, biasanya memang bekerja di sini untuk mencari komposisi media, untuk mencari SOP, untuk mencari standar prosedur nanti proses yang akan saya jelaskan. Nah, biasanya media ini komposisinya terdiri dari unsur hara makro-mikro. Ya, unsur hara makro-mikro itu hampir sama dengan unsur hara makro-mikro yang ada di media tanah. Jadi para peneliti ya 2 abad yang lalu sebenarnya sudah memformulasikan ya media kultur itu yang bisa sebagai ini artificial media yang menggantikan media tanah ya. Jadi bisa tanaman itu bisa tumbuh dia di dalam botol. Kemudian ada tambahannya di sini vitamin ya, vitamin. Tentu saja karena tanaman ini tumbuh di dalam botol sebenarnya stres juga ya. Jadi harus tambahkan vitamin supaya tumbuh dengan sehat. Sama kita juga manusia kalau lagi stres-stres, waduh punya multivitamin ya untuk supaya kita bisa menghadapi stres gitu ya. Kemudian gula ya, gula. Kenapa kita tambahkan gula? Karena nanti in vitro ini dikembangkan di laboratorium, dia tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup ya. Jadi fotosintesis itu tidak berlangsung secara sempurna. Sehingga kita harus memberikan karbohidrat yang sudah jadi. Jadi mereka tinggal ya tumbuh saja gitu ya. Fotosintesis tapi mungkin sedikit ya. Kemudian agar, dan yang terpenting adalah ini zat pengatur tumbuh itu tadi ya, yang mengatur tumbuh. Jadi kalau kita inginkan tanaman ini untuk tumbuh tunas, kita harus kasih hormon sitokinin ya untuk tumbuh tunas. Untuk akar auksin, untuk kalus apa ya. Jadi ada, nah di sini nanti bisa dipelajari tentang fungsi-fungsi dari hormon ini ya. Kemudian baik, setelah kita mendapatkan komposisi media, tadi peralatan segala macam, kebutuhan terakhir dari kultur jaringan adalah kita harus mempunyai laboratorium dalam kondisi yang aseptik, ya harus steril, ya. Kenapa harus steril ya? Kenapa sih kultur jaringan harus steril? Jadi bisa dilihat ini orang-orang yang menanam ya. Kalau biasa orang menanam mencangkul di kebun, nah ini sebenarnya dia menanam juga ini tanaman, menanam ditumbuhkan, tapi menumbuhkannya di dalam media botol. Ya, dalam kondisi yang steril ya.
Kenapa harus steril? Karena tadi yang saya jelaskan bahwa dalam media kultur itu mengandung nutrisi yang cukup tinggi ya, tadi makro mikro, kemudian ada gula ya, ada gula juga. Nah, makanan-makanan ini juga sama sebenarnya, makanan bakteri dan jamur ya, mikroorganisme. Jadi pada saat tanaman, jamur, bakteri hidup dalam satu media kultur, tentu saja yang mendominasi adalah bakteri dan jamur. Akhirnya dia akan mendominasi dan tanaman yang kita tanam itu akan mati kena penyakit. Jadi proses kultur jaringan tidak akan berhasil. Jadi setelah kita memiliki tadi peralatan, gedung, media, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga laboratorium kita itu seaseptik mungkin ya. Memang kontaminasi di dunia tropis memang tidak bisa nol ya. Jadi kita juga punya ada standar kontaminasi tidak lebih dari 15%. Nah, itu harus diusahakan seperti itu. Dengan cara menjaga labnya tetap dalam kondisi aseptik. Nah, kemudian teknik kultur jaringan yang sering digunakan ya, sering digunakan. Sebenarnya banyak ya, untuk penyediaan bibit sebenarnya banyak. Tapi yang sering digunakan ada 3 ya, ada 3. Pertama adalah kultur tunas. Jadi kita mengambil tunas terus kita kulturkan ya. Nah, ini contohnya adalah kita memiliki pohon induk ya, pohon induk yang bagus ya, atau misalnya apalah tanaman hias atau apa. Kita bisa ambil tunasnya. Pucuknya kita ambil, kemudian dari pucuk tunas ini kita rangsang dengan hormon sitokinin tadi yang bisa memicu pertumbuhan tunas yang lebih banyak. Nah, kemudian karena diberi hormon ini dia akan tumbuh lebih banyak seperti ini ya. Dari satu ini kemudian kita bagi-bagi lagi, kita pecahkan lagi menjadi satu-satu, kemudian ditumbuhkan lagi dengan hormon, dia akan berkembang menjadi 4 lagi. Anggaplah 1 menjadi 4 ya. Kemudian yang 4 ini kita potong lagi, yang 1 ini bisa berkembang menjadi 4 lagi gitu. Jadi 1 menjadi 4, 4 kali 4 lagi 16 ya. 16 nanti kelipatannya kali 4 lagi ya, 16 kali 4 berapa? Nanti dikali 4 lagi. Jadi begitulah proses bagaimana kita memproduksi bibit ya di laboratorium. Jadi satu tunas itu kita multiplikasi, kita gandakan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, bila tiba udah cukup banyak, baru kita tunas tersebut kita tumbuhkan akar ya, tumbuhkan akar. Nah, kalau sudah lengkap begini ya sudah bisa ditanam ke media tanah. Di sini biasanya ada proses namanya aklimatisasi. Jadi perubahan kita mengadaptasikan tunas yang tumbuh di botol ke dalam medium tanah. Ya, ya ini teknik kultur tunas. Ya, ini hampir sama dengan apa ya, stek ya. Tapi stek memang kita tidak bisa menggandakan tunas ya, menggandakan tunas. Nah ini contohnya yang kita lakukan. Ini kita juga ada kerjasama dengan perusahaan swasta untuk kultur jaringan eukaliptus pelita ya, karena ini eukaliptus pelita ini banyak ditanam di Sumatera, di Kalimantan juga ya untuk bahan untuk pembuatan kertas ya. Jadi ada beberapa perusahaan tuh memiliki lab sendiri ya untuk menyediakan bibit kultur jaringan dari eukaliptus ini. Nah, ini adalah contoh satu tunas yang kita tanam ya, satu tunas. Nah, dalam waktu berapa bulan, dalam waktu 1-2 bulan, ini akan satu ini menjadi satu banyak tunas. Kemudian akan rimbun seperti ini. Tadi ya. Nah, satu ini akan kita potong-potong lagi, kemudian dirimbunkan lagi. Nah, akhirnya banyak bibit yang kita hasilkan. Bisa ribuan, jutaan, tergantung ya kapasitas laboratoriumnya. Jadi jumlah bibit yang dihasilkan ya berkoreksi dengan jumlah kapasitas lab ya. Kemudian ada yang disebutnya kultur tunas, tapi dengan menggunakan metode kultur nodus ya, kultur nodus. Jadi ini hampir mirip seperti perbanyakan vegetatif stek, cuma kita lakukan dalam skala mikro ya. Jadi satu pucuk tunas ini kita tumbuhkan menjadi beberapa ruas tunas. Nah, satu ruas tunas ini akan ditumbuhkan lagi menjadi satu ruas satu plantet yang lebih tinggi ya. Jadi multiplikasinya tergantung dari banyaknya ruas tadi nodus ya. Jadi kita tinggikan, dipotong lagi antar ruas, satu potongan ruas ditinggikan lagi, itu kemudian dipotong-potong lagi. Nah itu sama, ini bisa kelipatannya 3 atau 4 bahkan 5 ya, tapi biasanya maksimal 4 sih kalau ini ya.
Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menghitung suatu target kalau kita ingin produksi bibit ya. Jadi dalam ini misalnya ada satu tunas dengan kelipatan 3 aja. Sebenarnya kelipatannya biasanya 4 ya. Tapi biasanya saya suka menghitung satu kontaminasi. Jadi kalau kita menyusun target itu hitungannya 1 kali 3 ya. 1 kali 3, 3 kali 3. Jadi dalam waktu hitungan misalnya 2 ini berapa bulan ya? 10 bulan ya, 10 bulan satu bisa menjadi 81 atau 100 lah, 100 tunas ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu sebulan kita ingin 1000 tunas ya berarti yang disterilisasi ya 10 tunas di sini. 10 tunas. Jadi kalau ingin 10.000 ya 100 tunas di sini yang disterilisasi. Ya begitulah sistemnya cara kita memperbanyak bibit ya. Contohnya ini adalah dengan kultur nodus adalah yang kita kembangkan dengan bibit jati ya. Kemudian teknik ketiga adalah organogenesis. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah pembentukan organ ya. Genesis itu pembentukan organ. Jadi organogenesis ini ada yang langsung dan tidak langsung ya. Contohnya lebih cepat saya jelaskan seperti ini ya. Jadi kita tanam misalnya ada potongan daun kaladium ya, potongan daun kaladium. Ini tanaman hias sekarang lagi in lagi nih kaladium ya. Ini kita kerjakan di tahun 2008 ya. Kita sempat produksi juga. Mungkin sekarang banyak juga orang yang melakukan ini juga. Nah, dari sepotong daun aja ini kita tumbuhkan di media kultur ya, di media kultur mengandung hormon sitokinin yang tinggi ya sekitar 5 mg. Nah, dari potongan ini langsung dia akan tumbuh tunas ya. Dari daun langsung tunas gitu ya. Nah, itu makanya disebutnya organogenesis langsung gitu kan. Nah, dari sini dari dari cuma potongan jadi dia tunas ini tidak tumbuh dari calon tunas atau nodus. Jadi disebutnya tunas adventis istilahnya ya. Kemudian dari satu tunas ini kita tumbuhkan menjadi banyak, kemudian jadilah setelah itu ditanam di medium tanah, jadilah kita dapatkan bibit tanaman hias yang kita inginkan ya. Juga disebutnya organogenesis tidak langsung. Jadi tidak ada beberapa tanaman itu, terutama tanaman tingkat tinggi. Kalau tadi bisa dari daun itu karena dia tanaman kaladium ya, karena dia tanaman tingkat rendah istilahnya. Jadi tanaman perdu pendek-pendek gitu ya. Kalau udah tanaman pohon, ini memerlukan usaha yang lebih sulit ya. Kayak biasanya harus misalnya dari kopi atau apa gitu, tanaman kopi atau tanaman yang pohon lah ya. Biasanya dari daunnya ditumbuhkan kalus dulu ya. Jadi kalus itu apa? Kalus itu adalah sel-sel yang belum berdiferensiasi. Ya, jadi biasanya kalau sel daun itu dia udah terdiferensiasi menjadi sel daun ya. Jadi kita kembali lagi, dibalikan lagi membentuk sel-sel yang fase 0, anggaplah gitu yang belum diferensiasi. Baru itu dari fase 0 itu baru kita induksi lagi sel ini menjadi tunas gitu kan. Nah, itu disebutnya organogenesis. Organogenesis. Ini tidak langsung, kalau tadi yang langsung ya. Contohnya ini bukan penelitian kami, ini saya ambil dari website ya. Nah, ini adalah suatu penelitian pada tanaman ananas ya. Ini adalah expand yang digunakan. Expand yang digunakan adalah potongan daun juga, dari daun ini membentuk kalus ya. Dari kalus ini langsung membentuk tunas nanti. Seperti ini. Nah, kemudian teknik ketiga adalah embriogenesis somatik. Jadi sesuai dengan namanya, pembentukan embrio ya. Nah, biasanya pembentukan embrio itu berasal dari perkawinan ya, perkawinan dari sel gamet jantan dan betina. Perkawinan menjadi embrio ya. Tapi dengan teknik kultur jaringan ya pada tumbuhan aja nih ya. Jadi bisa kita ambil misalnya bagian daunnya atau bagian-bagian bijinya, misalnya hipokotilnya atau misalnya kotiledonnya kita tumbuhkan. Nah, dari bagian-bagian tersebut bisa menjadi embrio tanpa adanya perkawinan. Perkawinan antara spora sel gamet jantannya dan sel gamet betinanya gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya, kita membentuk embrio dari jaringan somatik. Ya, jaringan somatik. Jaringan somatik itu adalah jaringan tubuh, ya. Daunnya, batangnya, akarnya, itu bisa, memungkinkan ya. Cuma memang kita harus bisa memilih mana yang kira-kira bisa tumbuh menjadi embrio. Dan tidak semua tanaman bisa seperti ini ya. Nah, ini juga hanya terjadi di tanaman ya. Bayangkan kalau misalnya di manusia kita ambil kulitnya terus jadi bayi, waduh, itu udah
kebesaran dari Allah sudah mengaturnya seperti itu, hanya di tumbuhan ini yang terjadinya ya. Nah, ini contohnya adalah pada tanaman hias, ini pada tulip ya, tulip ini dari potongan daunnya langsung dia membentuk embrio seperti ini. Bulat-bulat seperti bentuk torpedonya adalah mirip-mirip embrio. Nah, dari embrio ini ya tinggal digerminasi aja ya, digerminasi saja seperti biji biasa ya. Makanya seringkali disebut ini sebutnya biji buatan gitu ya. Padahal itu bukan arti menciptakan biji, tapi kita menghasilkan biji dari jaringan yang seharusnya tidak membentuk biji ya. Nah, kemudian tidak semua tanaman bisa direct somatic embryogenesis. Itu jadi harus melalui kalus juga ada ya untuk tanaman-tanaman tingkat tinggi ya, seperti di tadi coklat atau misalnya sawit. Sawit juga menggunakan metode ini, somatic embryogenesis. Embryogenesis somatik ini dibolak-balik ya. Kalau Indonesianya, kalau Inggrisnya somatic embryogenesis. Nah, ini pada tanaman pinus ya. Tanaman pinus itu pohon besar ya, pinus ya, pohon besar ini kan. Jadi selalu dibuat kalus dulu, baru dari kalus ini kita bentuk dia menjadi embrio. Nah, kenapa bisa begini? Ini ya yang berperan adalah komposisi medianya ya, komposisi media. Jadi peneliti itu bekerja di situ. Jadi mencari komposisi media bagaimana nih dari kalus ini dia bisa membentuk embrio. Gitu. Nah, itu ini bisa dilihat di jurnal-jurnal ilmiah, biasanya jurnal-jurnal ilmiah tentang kultur jaringan lebih banyak seputar tentang komposisi media jadinya. Nah, saya akan berikan contoh proses ya yang kultur tunas aja ya, jangan yang susah-susah gitu karena yang lebih aplikatif. Contohnya adalah kultur jaringan tanaman pisang, Cavendish ya, yang sekarang sedang sedang banyak dibutuhkan ya karena memang permintaan ekspor untuk pisang ya sangat tinggi, jadi memang banyak pembudidaya yang berminat ya untuk menanam pisang. Oleh karena itu membutuhkan bibit kultur jaringan. Karena dengan bibit kultur jaringan tumbuhnya seragam, ini terus hasilnya juga bisa seragam juga ya dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini adalah proses kultur jaringan tanaman pisang Cavendish ya. Jadi ada 7 tahapan ya. Nah, tahapan pertama adalah permudahan eksplan tunas ya. Ini selalu saya sarankan kalau kita ingin memulai kultur jaringan. Jadi kita harus menggunakan eksplan. Eksplan itu adalah istilahnya adalah bagian tanaman yang kita ambil untuk ditanam pertama kali di dalam media botol ya. Itu namanya eksplan. Jadi saya selalu menyarankan Pak ambillah eksplan yang sangat muda ya supaya pada saat dikulturkan di dalam laboratorium dia akan cepat bereaksi atau cepat merespon, cepat dia berkembang gitu ya. Jadi dari awal pun kita sudah merencanakannya untuk membuat eksplan yang bagus ya, eksplan yang optimal untuk digunakan. Ya, jadi contohnya di pisang ya. Jadi kita tidak langsung mengambil bonggol pisang, kita ambil tunas. Nah, walaupun tunas yang kita ambil nanti kecil, kalau saya selalu menyarankan ditumbuhkan dulu tunas-tunas muda seperti ini ya. Dari bonggol ini tumbuhkan tunas baru ya. Karena kalau kita menggunakan tunas baru, mungkin yang udah biasa dan kultur jaringan pasti suka ada kendala kontaminasi tadi ya, browning karena getahnya banyak. Nah, masalah-masalah ini akan jauh berkurang kalau kita menggunakan pemudahan eksplan dulu. Jadi tidak bonggol besar yang kita ambil, tapi tunas-tunas kecil yang kita sterilisasi. Nah, kemudian selama kita menyiapkan tunas-tunas ini, nah ini adalah tunas yang udah optimal kita sterilisasi yang besar ini ya. Selama dia tumbuh ini ada treatment sebenarnya harus kita lakukan, biasanya dengan penang treatment atau pemeliharaan dengan penyemprotan fungisida, bakterisida ya, supaya selama dia tumbuh tunas pun sebenarnya ini sudah dipelihara dalam kondisi yang lebih bersih gitu ya, supaya nanti proses sterilisasi eksplannya berhasil 100%. Nah, ini adalah tahapan ya, saya berikan gambar-gambar tahapan kita sterilisasi eksplan. Jadi seperti yang dijelaskan, kalau misalnya kultur jaringan ini memang harus aseptik, ya harus dalam kondisi aseptik. Jadi bagian tanaman yang harus kita bawa ke dalam media kultur itu memang harus disterilisasi dulu ya. Jadi tahapannya pertama kita ambil, dicuci di air mengalir,
Nah, kemudian kita lakukan perendaman dengan sabun ya, dibersihkan lah sama dengan sabun. Nah, biasanya ada satu seri perendaman ya, seri perendaman bertahap. Nah, biasanya perendaman fungisida, bakterisida. Nah, kemudian ini nanti saya berikan ya bahan ini, jadi nggak saya akan cepat aja, saya nggak begitu menjelaskan tadi, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian seri perendaman itu yang umum adalah alkohol 70%. Terus Baiklin. Nah, Baiklin itu apa? Ibu-ibu tahu ya, maksudnya pemutih baju ya. Sebenarnya pemutih baju yang biasa kita pakai itu mengandung sodium hipoklorit ya, itu desinfektan. Desinfektan sebenarnya. Jadi kalau kita untuk menggunakan untuk kultur jaringan ya kita nggak harus beli sodium hipoklorit murni ya, kita tinggal beli Baiklin aja lah. Jadi itu memudahkan kita dalam melakukan ya. Baiklin kan ada mereknya, ada juga Sunclean, dulu macam-macam lah mereknya, tapi sebenarnya bahan aktifnya itu adalah sodium hipoklorit ya. Jadi konsentrasi ini bukan konsentrasi sodium hipoklorit. Jadi kalau saya bilang Baiklin 30% ya larutan Baiklin 30 mili ditambah air steril 70 mili kalau misalnya 100 mili ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini dipahami ya tentang metode ini. Jadi biasanya ada seri perendaman. Untuk pisang ini ini adalah standar yang dikerjakan oleh Semibiotrop ya. Silakan nanti dicoba. Cuma nanti metode-metode sterilisasi ini sangat berhubungan dengan kondisi eksplan ya. Jadi kalau eksplannya bonggol besar kadang-kadang juga kontaminasi. Jadi kalau kita menyarankan ini, jadi harus dihubungkan juga dengan kondisi eksplan yang steril. Jadi harus sama ya. Jangan sampai metodenya ini eksplannya ternyata lebih besar, mungkin juga tidak akan berhasil nanti sterilisasi eksplannya. Nah, setelah melalui seri tadi perendaman dengan alkohol, Baiklin, ya berapa kali, 2 kali, kemudian barulah kita kupas karena pisang ini dia ada pelepah-pelepah ya. Jadi walaupun jaringan, tadi makanya Baiklinnya agak tinggi ya, konsentrasi Baiklin ini agak tinggi 30-20. Karena apa? Jadi walaupun nanti jaringan luarnya ini sebenarnya akan rusak karena sodium hipoklorit ya. Jadi dia akan putih-putih, jaringannya mati. Tapi jaringan yang mati ini kita kupas, kita buang, yang kita tanam adalah bagian dalamnya yang masih segar, yang terlindungi pada saat proses aklimatisasi. Nah, kemudian ditanam di dalam media kultur. Kemudian, nah ini biasanya juga selalu triknya ya supaya kita mengurangi masalah getah ya dengan penambahan media cair ya, dengan penambahan media cair. Jadi ada medium padat, ada media cair plus hormon. Biasanya kalau pisang tahap awal itu BAP itu ada BAP ini adalah sitokinin, jenis sitokinin. Jadi bensil aminopurin, sejenis hormon ZPT ya. Nah, setelah proses sterilisasi, kemudian kita tanam di media yang mengandung sitokinin yang tinggi ya. Di sini saya sebutkan juga, di sini ada komposisi medianya ya. Jadi menggunakan hormon BAP, bensil aminopurin ini sangat tinggi ya. Nah, biasanya apa yang terjadi ya? Karena ini mengandung hormon, jadi tunas yang kita tumpukan ini dia akan segar tumbuh kembali ya. Walaupun awalnya dia agak menderita gara-gara sodium hipoklorit. Nah, kemudian dia akan tumbuh, nah, nanti dalam waktu 2 bulan dia akan tumbuh tunas pertama ya. Nah, ini disebutnya inisiasi tunas in vitro pertama. Jadi tunas yang pertama tumbuh di dalam botol. Nah, ini prosesnya memang kadang-kadang ini yang paling krusial ya. Kadang-kadang orang udah di sini masalah kontaminasi, udah nggak kontaminasi, nggak hidup lagi. Jadi kalau misalnya metode inisiasi ini memang sangat penting ya, perlu latihan juga di sana. Nah, setelah kita mendapatkan inisiasi, ada tunas pertama ya, tunas pertama ini harus digandakan tadi saya bilang, karena ini produksi ya, bukan penelitian. Kalau penelitian kan membuat 5-4 tunas udah langsung happy, langsung didata, langsung jurnal gitu ya. Karena ini tujuannya adalah untuk menghasilkan bibit. Jadi satu tunas ini kita gandakan dulu ya. Digandakan dulu, dibanyakan dulu, kayak tadi ya, kelipatannya 3 menjadi 9, 9 menjadi 27 ya. Jadi dipotong, di kecil-kecil, kita potong menjadi pendek-pendek kecil-kecil seperti ini. Nah, potongan kecil ini dia akan tumbuh rimbun lagi. Karena tadi kita ada penambahan hormon ya, dia akan tumbuh rimbun lagi. Kemudian dikecilkan lagi, tumbuh rimbun lagi seperti ini. Sampai tunasnya banyak ya.
Nah, ini kenapa bisa tadi penggandaan tunas? Karena tadi peran sitokinin. Kadang-kadang ada penambahan auksin untuk beberapa jenis tanaman, termasuk pisang ya. Pisang ini kadang juga selain sitokinin BAP biasanya ditambahkan juga auksin. Ya, itu tergantung dari jenis tanamannya. Tapi kalau di Cavendish nanti saya berikan ini. Nah, saya jelaskan ini proses bagaimana tadi kita potong-potong, digandakan. Nah, ini dilakukan secara aseptik ya. Bisa dilihat bahwa semua orang bekerja di sini diharuskan dia menggunakan penutup kepala, masker. Jadi sebelum COVID pun ya sudah terbiasa kita bekerja menggunakan masker ya. Kemudian ini seperti dilihat ini ada petri dish, lap, kemudian tisu. Ini semua sudah disterilisasi dengan otoklav. Jadi semua steril, termasuk tangan ya. Tangan ini yang nggak di otoklav ya, kita bisa tempat-tempat dengan alkohol 70% sebelum bekerja. Jadi harus dilakukan di dalam secara aseptik dan dilakukan ini yang disebutnya alat namanya laminar flow. Jadi ini adalah alat untuk menyediakan ruangan yang steril karena alat ini mempunyai saringan udara. Jadi udara yang ada di dalam yang keluar dari laminar ini adalah udara yang steril. Jadi pada saat tanaman dia keluar dari botol, dipotong-potong tadi ya, diperbanyak, dia dalam kondisi ruangan yang steril dengan alat-alat yang steril juga. Gitu. Kalau ada yang kontaminasi, ada mikroorganisme ya nanti hasil subkulturnya kontaminasi juga gitu ya. Nah ini adalah pekerja-pekerja harus sabar ya, telaten untuk mengerjakan ini. Tapi yang menarik ya, menarik. Kita kerja nggak kemana-mana tapi banyak manfaatnya. Baik. Nah kemudian ini adalah satu contoh ya, contoh siklus dari penggunaan media kultur dari setiap tahapan. Tadi sterilisasi pisang, kita menggunakan medianya ini. Ini media-media ini dalam setiap tahapan bisa berbeda-beda ya. Tapi biasanya kecenderungannya ya, pada saat awal kita inisiasi, hormonnya memang tinggi ya. Tapi pada saat selanjutnya kita harus menurunkan hormonnya. Seperti contoh di pisang. Cavendish ya di awal 5 mg, kemudian dalam tahap-tahap selanjutnya kita harus turunkan. Ya, takutnya nanti tunasnya terlalu pendek-pendek dan dia kerdil ya kayak tadi kerdil ada kerdil bahkan nanti takutnya mutasi. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan hormon. Jangan sampai produksi bibit yang kita hasilkan itu kualitasnya terjadi mutasi. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah kemudian ini adalah tunas yang dihasilkan ya, tunas yang dihasilkan biasanya sebelum diaklimatisasi, ini banyak sekali ya, sebelum diaklimatisasi kita harus tumbuhkan akar ya, tumbuhkan akar. Nah khusus untuk pisang ini memang kita tidak menggunakan auksin ya, ada beberapa jenis tanaman kita harus menggunakan auksin. Nah ini perlu saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya dari kultur jaringan bisa menghasilkan bibit. Nah biasanya skema produksi seperti ini ya. Misalnya kita mempunyai tunas sudah sampai 5.000 ya, 5.000 dikali 3 misalnya tadi 15.000. Nah separuhnya kita aklimatisasi ya, aklimatisasi, separuhnya tetap dimultiplikasi. Jadi kita di dalam kultur itu, di dalam lab itu harus ada kultur terus ya. Jadi satu tunas itu pada saat dia masuk ke lab tidak langsung diaklimatisasi, jadi digandakan sebanyak mungkin. Maksimal sebenarnya kalau di pisang kami 20 kali ya, 20 kali induksi tunas baru semua harus turun. Gitu. Jadi sistemnya kita membagi sebagian diaklimatisasi artinya ditanam ke tanah kemudian dibesarkan, sebagian lagi tetap digandakan lagi. Terus dalam 2 bulan kemudian diaklimatisasi seperti itu. Jadi sampai akhir tahun juga. Nah, ini adalah proses aklimatisasi ya. Proses aklimatisasi ini intinya adalah menyesuaikan tanaman tadinya yang ada di dalam botol ke medium tanah. Menyesuaikan yang tadinya di dalam botol kelembabannya tinggi ke kelembaban rendah. Ya, kalau botol itu mungkin sekitar 90% kelembaban udara ya. Sedangkan kalau di alam biasa nih seperti kita di luar itu sekitar 40 ya, 40, 50 tergantung daerahnya ya. Nah, itu kan harus ada adaptasi pelan-pelan ya, diturunkannya secara pelan-pelan. Karena kalau misalnya dari kelembaban udara langsung kita buka, langsung biasa tanaman langsung kering, garing ya. Kering karena air itu langsung otomatis air di dalam tanaman itu langsung otomatis keluar karena dia
air itu bergerak dari kelembaban yang kejenuhan tinggi ke kejenuhan rendah. Jadi langsung dia akan keluar. Oleh karena itu pada saat kita aklimatisasi biasanya kita menjaga kelembaban. Jadi ditutup dulu selama sebulan ya seperti ini. Kalau bisa juga dengan mengatur kelembaban kalau di greenhouse itu ada sistem pengkabutan, itu lebih bagus ya. Nah, untuk aklimatisasi ini yang terpenting adalah kita harus menyiapkan media aklim yang bagus, yang sesuai. Biasanya harus medianya harus remah, granul, halus lah ya, halus. Biasanya terus yang terpenting adalah disterilisasi. Sterilisasinya tidak menggunakan autoclave ya, tapi menggunakan gentong besar seperti ini, dikukus lah selama 6 jam. Baru media ini siap. Nah, ini adalah proses aklimatisasinya. Dikeluarkan dari botol, kemudian biasanya ada proses untuk membersihkan agar ya, agar yang masih menempel ya. Kemudian diberikan fungisida sedikit, kemudian hormon penumbuh akar, kemudian baru ditanam di dalam bak aklimatisasi seperti ini. Nah, kemudian setelah ditanam, ditutup tadi ya, menjaga kelembaban supaya awalnya masih tetap tinggi ya, mungkin akan turun tetap sekitar 80-70 ya di dalam bak ini. Biasanya ditutup selama 1 bulan atau 1,5 bulan ya, dia akan beradaptasi. Nah, kemudian ini setelah 1 bulan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi daunnya sudah lebih lebar, sudah tebal, karena sudah siap untuk berfotosintesis sendiri. Nah, ini proses pembesaran bibit. Nah, ini hasilnya juga sangat baik ya. Memang sekarang juga kebutuhan perusahaan, jadi sekarang udah skala perusahaan orang untuk mengembangkan pisang Cavendish. Jadi perlu bibit kultur jaringan yang cukup banyak. Nah, ini contoh pada tanaman pohon ya, saya sedikit berikan contoh bibit jati ya. Bibit jati ini karena kita sudah memiliki bibit jati yang cepat tumbuh ya. Cepat tumbuh, batangnya lurus seperti ini, cepat tumbuh. Kami di Biotop ini bibit jati sudah sampai diekspor ya, ke Papua Nugini. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jangan sampai Indonesia kalah. Nanti kita ekspor kayu impor ya. Takutnya Indonesia banyak menanam pohon jati ya. Nah, sama ya dengan pisang. Jadi kalau pohon pun kita tidak bisa langsung saya mau kulturkan ini tanaman bagus, pohon bagus ya. Kemudian kita kulturkan, kita tidak bisa kita langsung manjat pohon, ambil pucuk tunas di ujung, kita sterilisasi, ya saya kira nggak bisa. Jadi tetap kita buat perbanyakan melalui stek cangkok dulu, kemudian tumbuhkan tunas di dalam greenhouse ya. Seperti ini. Ini jadi induknya jadi ini, nggak langsung dari pohon besar. Jadi harus ambil kita buat vegetatifnya dulu, di cloning dulu ya dengan vegetatif, baru jadikan induk. Nah, ini pembelian induk di greenhouse. Nah, ini proses sterilisasinya sama dengan perendaman-perendaman tadi ya, dengan baiklin, fungisida, bakterisida, kemudian alkohol. Ini tunas jati ini seperti ini, jadi dia akan tumbuh tunas pertama ini seperti ini. Ya, ini tunas-tunas in vitro pertama. Nah, ini masih tunas yang masih berasal dari greenhouse. Nah, ini kalau jati, ini adalah sistemnya kultur nodus ya. Kultur nodus. Kalau pisang tadi sistemnya proliferasi tunas. Jadi kita mengembangkan tunas sebanyak mungkin dari nodus. Kalau ini kalau jati, karena bibit yang dihasilkan itu harus memiliki karakter batang lurus ya. Jadi kita tidak bisa memberikan hormon terlalu banyak. Jadi jangan sampai bibit jati yang kita hasilkan tumbuh banyak cabang. Wah, nggak ada yang mau nanam ya. Semua inginnya pohon jati itu lurus supaya tidak banyak mata tunasnya yang akan merusak karakternya kayu jati ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan hormon yang terlalu tinggi. Biasanya hormon BAP-nya itu hanya setengah, 0,5 mg. Kalau pisang tadi berapa? 5 ya. 5. Jadi kita tidak bisa banyak-banyak karena harus jaga kualitas bibit yang kita hasilkan. Ini proses aklimatisasinya. Ya, sama ditanam, kemudian simpan di greenhouse. Nah, ini adalah proses pembesarannya, sama seperti persemaian bibit biasa ya. Nah, ini hasilnya. Kebun jati itu karena kita seragam, cloning genetiknya sama, jadi seperti ini. Jadi banyak sekali peminatnya untuk menanam bibit jati ini. Walaupun ini ada investasi jangka panjang ya. Jadi kalau punya lahan-lahan yang nggak sempet nih mau diapakan gitu ya, bagusnya memang ditanam pohon jati ya, jadi kayak nabung nggak kerasa gitu, tahu-tahu 10 tahun kita bisa panen kayu dengan harga yang lumayan.
Nah, kultur jaringan juga sudah kami lakukan di tanaman gaharu ya. Ini juga sama prosesnya, sterilisasi eksplan, inisiasi tunas, multiplikasi tunas, perakaran, hingga bibit siap tanam. Ini pada tanaman jabon juga. Ini kita kerjasama dengan perusahaan HTI ya untuk kembangkan eukaliptus. Selain dengan HTI, kita bekerja sama dengan Balai Balai Besar Penelitian Bioteknologi Pemulihan Tanaman Hutan yang di Jogja ya. Karena mereka pemulia tanaman pohon, jadi kami bantu dengan memperbanyak bibitnya supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Sayang kok misalnya punya pohon induk yang sudah hasil seleksi bagus, tapi cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita harus perbanyak supaya ditanam dalam skala banyak dan manfaatnya akan terasa. Kemudian ini saninten ya, saninten ini adalah tanaman yang potensial, tapi sekarang sudah hampir punah ya, hampir punah. Sebenarnya ini adalah memiliki kelebihan pada rasa dari bijinya, karena mirip dengan sweet chestnut yang jadi ini perlu dilestarikan dan buahnya ini memang mempunyai nilai ekonomi juga. Banyak tanaman pohon yang kita sedang kerjakan ya, sengon, cendana, alpukat, sukun, ya kebanyakan tanaman-tanaman yang potensial dan bekerja sama dengan pemerintah maupun perusahaan swasta ya. Kemudian talas Jepang. Nah, talas Jepang ini sempat juga kita kembangkan dalam banyak, sekitar 2005 ya. Tapi karena sekarang di masyarakat sudah banyak sekali umbi, jadi kita tidak banyak perbanyak. Jadi karena dari umbi lebih murah ya, lebih murah. Kalau dari kultur jaringan otomatis lebih mahal. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya tentang kaladium ya, tanaman hias, dan sekarang juga sedang in lagi. Jadi kami juga coba siapkan untuk kaladium, alocasia, aglonema, sedang kami kerjakan kembali. Nah ini aglonema ya, aglonema ini sebenarnya kita pernah kerjakan di tahun 2008-2009 ya. Tapi karena pandemi juga permintaan ini tinggi ya kami sediakan lagi. Kemudian vanili ya, vanili ini dalam beberapa tahun ini harganya cukup mahal, 1 kilonya bisa 2 juta yang kering ya, yang kering. Jadi peminatnya juga tinggi untuk menanam vanili. Jadi kita coba perbanyak bibit unggul dari kultur jaringan, tapi dari kultur jaringan ini memang harus di stek lagi baru digunakan untuk bibit ya. Karena kalau dari kultur jaringan biasanya tunasnya masih kurus-kurus gitu ya. Jadi harus di stek lagi nanti. Nah ini porang ya, porang juga sudah berhasil kami kultur jaringankan, cuma memang kalau diproduksi ini memang waduh gimana ya, kita kadang petani mengeluh juga, memang bibit kultur jaringan bisa lebih mahal ya dari bibit biasa ya. Kalau kita misalnya umbi katak harga 1.000, kultur jaringan ya minimal bisa harga 3.000 ya. Nah itu tergantung dari kesiapan masyarakat, karena memang kos produksinya cukup mahal ya. Apalagi memang ini kan udah subsidi sebenarnya, harga subsidi juga ya. Nah kemudian ini adalah tanaman hias air. Nah biasanya ini tanaman hias air ini sangat eksklusif. Biasanya diimpor dulu dari Thailand, dari China ya. Sekarang Biotrop sudah bisa produksi lumayan, pedagang tanaman hias anubias ini sudah mendapatkan manfaat dari Biotrop, dan kita memang harganya harga kayak harga untuk agak intansi, jadi mereka bisa mendapatkan profit dari harga retail ya untuk tanaman hias anubias ini ya. Stroberi juga sempat ada permintaan karena waktu ada virus merajalela, petani ada kesini semua, tolong dikultur jaringankan supaya dapat indukan yang steril lagi. Kemudian ini adalah kultur jaringan rumput laut ya. Rumput laut ini karena Biotrop ini adanya di Bogor, kita jauh dari laut ya. Jadi kita tidak bekerja sendiri untuk ini. Jadi setelah teknologi ini kita miliki, kita kerjasama dengan KKP ya di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Alhamdulillah mereka merespon dengan membuat lab-lab di pinggir laut yang mereka memiliki fasilitas di balai-balai budidaya. Kami bekerja sama dengan DJPB, alhamdulillah ini sudah diaplikasikan ke seluruh Indonesia ya. Walaupun juga selain ke DJPB kami juga berusaha untuk bekerja sama mentransfer teknologi ke level SMK ya. Ini anak SMK ini Karimun Jawa ya, dengan gembiranya berhasil mengaklimatisasi rumput laut ya. Jadi kita juga semangat senang gitu ya.
Nah, ini kerjasama dengan KKP ini 2013 sampai 2019. Nah, sekarang sudah tersebar hampir di 20 provinsi di Indonesia yang memang punya perairan pantai ya. Dan ini memang rumput laut kultur jaringan ini memiliki kelebihan, pertumbuhannya lebih cepat, terus kandungan karagenannya lebih ini. Tapi dengan catatan memang daerahnya, perairannya memang cocok untuk jenis rumput laut kotoni ini. Kami melakukan banyak kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, bahkan perusahaan luar negeri juga dari Malaysia ya, sekarang dengan Korea juga untuk diseminasi ini. Kemudian selain itu juga kalau tidak ada pandemi ya, kami sangat senang melakukan pelatihan ya, pelatihan untuk guru, dosen, masyarakat umum ya, mahasiswa magang, siswa sini juga kita setahun bisa hampir 100 orang ya untuk bermagang di sini. Bahkan dulu juga sempat setelah tragedi tsunami ya, setelah itu kan banyak bantuan untuk siswa ya untuk magang di Biotrop ya, alumninya banyak juga sebenarnya dari Aceh ya. Waktu itu banyak yang magang di Biotrop juga. Nah, ini terakhir ya, kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan, teknik kultur jaringannya. Jadi kelebihannya tadi kita bisa lihat bahwa dengan kultur jaringan kita bisa menghasilkan bibit dalam skala banyak ya, skala banyak. Kemudian tapi memang cepat dan skala banyak. Cepatnya ini relatif ya, kalau kami memang kalau ditanya pada tanaman baru kapan nih bisa, ini saya punya banyak ini di kultur jaringan, selalu standarnya saya bilang setahun ya, setahun. Tapi setelah setahun kita bisa produksi banyak. Jadi kalau setelah setahun kita bisa langsung produksi 5.000 ya itu. Jadi kita selalu ada spare. Jadi investasinya memang lama kalau untuk kultur jaringannya, investasinya lama. Kecuali memang untuk tanaman hias, saya hanya produksi untuk 100 aja gitu kan, eksklusif ya. Sekarang kan ada variegata eksklusif bikin 100, satunya dijual 10 juta. Ya itu sih terserah itu ya, maksudnya itu yang penting. Kemudian kesediaan bibit itu bisa tersedia sepanjang tahun ya. Ini banyak dialami, seperti yang terakhir ada rumput laut ya. Rumput laut itu saya juga dulu berkata, ini rumput laut kenapa harus dikultur jaringankan ya, karena ini memang permintaan dari masyarakat sebenarnya, jaringan rumput laut. Tapi setelah saya cek, memang rumput laut ini pada musim tertentu itu habis dia di laut karena airnya nggak cocok. Ya, itu hilang. Nah, musim tanam berikutnya bibitnya dari mana? Gitu kan. Disitulah memang muncullah kekurangan bibit. Makanya diperlukan bibit kultur jaringan. Terus bibit yang dihasilkan akan sama dengan induknya ya. Bila kita dengan sistem cloning tadi, jadi kayak seperti bibit jati tadi, kalau induknya dia batangnya lurus, tumbuhnya cepat, kebun yang kita tumbuhkan jati juga jadi akan seragam seperti itu. Nah, kekurangannya ada ya, ada, ini harus kita tantangannya. Jadi bukan kekurangan, tantangannya. Jadi kultur jaringan itu membutuhkan biaya operasional yang tinggi ya. Tadi akan ada lab, peralatan ya, SDM-nya juga. Tidak semua SDM bisa ya. Jadi kalau biasanya tenaga kultur jaringan memang harus pelatih ya. Udah kalaupun ada mahal gitu ya. Asisten saya juga paling kerja dengan saya paling setahun 2 tahun, setelah itu udah kerja di perusahaan gitu ya. Jadi mereka juga ya gimana, memang agak sulit ya, tapi saya juga nggak mencegah itu, silahkan saja. Kadang-kadang juga nggak lama ini karena banyak tawaran-tawaran dari perusahaan ya untuk kerja. Kalau memang mereka udah profesional mengerjakan itu, jadi membutuhkan tenaga khusus yang terampil ya. Jadi memang harus latihan. Kemudian, nah ini yang terakhir, memang harga bibit kultur jaringan itu lebih mahal. Jadi ini yang membuat bahwa tidak semua bibit harus dikultur jaringankan. Jadi kalau dengan konvensional aja, misalnya biji stek udah banyak bisa diproduksi, terus manfaatnya juga nggak beda dengan kultur jaringan, ya kita harus nggak usah dikultur jaringan kan ya. Jadi yang diproduksi oleh kultur jaringan itu yang kira-kira yang memang sulit dikembangkan dengan konvensional, memiliki masalah dengan cara konvensional. Gitu. Jadi ini kelebihan kekurangannya ya. Baik, ini akhir presentasi saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan ya di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Saya stop sharing. Ya, saya kembalikan ke Bu Mulyanti ya. Baik,
Silakan Ibu. Terima kasih Bu Erina. Ya, baik, terima kasih Bu Erina Sulistiani atas paparannya yang begitu menarik. Ya, rasanya setelah mendengar materi ini, rasanya sekarang ingin langsung membuat bibit sebanyak-banyaknya, Ibu. Apalagi di Provinsi Aceh ini sangat banyak tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Misalnya tanaman rempah-rempahan dari serih wangi, nilam, pala, kakao dan sebagainya, termasuk durian. Apalagi kalau saat ini durian sudah mulai banyak dikuasai, disukai oleh masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Namun kendalanya sekarang durian sudah pada tua semua, Bu. Malahan tanaman durian itu lebih tua dari petaninya. Nah, masih tanaman warisan dari orang tuanya petani seperti itu. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Termen pertama kami dibuka untuk 3 orang penanya. Peserta yang ingin bertanya menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan diajukan secara padat, singkat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan para hadirin untuk bertanya. Silakan dari PSPP Maulidar. Silakan PSPP Maulidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulida Rahmi. Saya mahasiswa dari Politeknik Indonesia Venezuela. Pertanyaan saya, apa bedanya kultur jaringan dengan rekayasa genetik? Iya. Ini langsung dijawab apa langsung aja ya? Langsung ya, Bu. Atau dikumpulkan dulu enggak ya? Biar langsung aja ya, Bu. Ya, boleh. Jangan lupa pertanyaannya. Baik, boleh, silakan Bu Erin. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Maulida. Kalau Aceh, kalau di sini. Bedanya kultur jaringan dengan rekayasa genetika ya. Jadi kalau kultur jaringan tadi sudah saya jelaskan. Kalau rekayasa genetika itu induknya dulu kita rekayasa genetika dulu ya. Misalnya kita punya induk dikulturkan, misalnya di sel kalus, misalnya kita sisipkan gen asing ya ke dalam tanaman untuk tujuannya untuk perbaikan karakter dari tanaman tersebut. Jadi induknya kita rekayasa dulu, caranya dengan tadi transformasi genetik atau banyak sih rekayasa genetika itu tidak hanya dengan transformasi genetik, bisa juga melalui mutasi ya, dengan melalui kultur haploid segala macam, bisa melalui. Nah setelah induknya ini direkayasa, baru diperbanyak dengan kultur jaringan untuk menghasilkan bibit. Jadi kita menghasilkan bibit hasil rekayasa genetika. Jadi kalau misalnya induknya ini bukan hasil rekayasa genetika, misalnya kita udah dapat seleksi dari alam, misalnya, oh ada misalnya bibit kentang, gitu ya. Oh ini kentang kok bentuknya kita seleksi ya, kita tanam, oh ternyata dia bagus sendiri, terus diuji lagi, oh ternyata bentuknya masih lonjong gitu kan misalnya. Nah itu bukan hasil rekayasa, berarti induknya ini dikultur jaringankan, ya kita jadikan bibit biasa kultur jaringan, jadi dari induk plus. Jadi bedanya kultur dengan rekayasa genetika adalah ada di mana kalau rekayasa genetika ada proses kita merubah genetik induknya dulu, baru kita kultur jaringankan. Mungkin itu Bu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Karina. Gimana Maulida? Ada lagi yang ingin ditambahkan Maulida? Enggak, cuma itu aja Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Rahmawati. Silakan. Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rahmawati.
Saya dari Universitas Politeknik Indonesia Venezuela. Saya dari Prodi Pengelolaan Perkebunan. Saya mau bertanya sama Ibu, apakah semua tanaman memiliki totipotensi dan otonom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rahma. Bahkan Bu Erina, ini ada pertanyaan, apakah semua tanaman memiliki sifat totipotensi dan sel otonom? Silakan Ibu. Hampir semua tanaman memiliki sifat itu, Bu, memiliki karakter itu. Ya, hampir semua tanaman memiliki itu. Karena ini sifat dasar dari sel tanaman ya. Karena di dalam sel tumbuhan itu memang dia dari satu sel itu genetiknya sudah lengkap ya. Jadi semua sel tumbuhan seperti itu. Tapi yaitu golongan tumbuhan saja ya. Jadi alasannya karena setiap sel tumbuhan memiliki. Jadi ini adalah teori dasar ya. Jadi memang semua tanaman pasti memiliki totipotensi, kemampuan untuk tumbuh secara mandiri ya. Tumbuh satu sel itu bisa tumbuh seperti itu. Jadi jawabannya ya. Baik, terima kasih Bu Erin. Gimana Rahma? Ada lagi tambahannya? Enggak lagi, Bu. Terima kasih. Kemudian dari Aris Munandar, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Aris Munandar. Aris Munandar. Oh ya, Umu tadi ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah bioteknologi pertanian itu berhubungan dengan kultur jaringan? Dan kalau berhubungan, apa hubungannya, Bu? Sedangkan yang kedua, apakah di Indonesia ada program studi pengkultur jaringan atau semacam ini sertifikasi keahlian bidang pengkultur jaringan? Ya, terima kasih. Itu aja, Bu. Hubungan kultur jaringan dengan bioteknologi ya jelas ada Pak ya, ada jelas ya. Jadi teknik kultur jaringan aja juga itu adalah teknik bioteknologi ya. Jadi kita dengan karena dasar ya sesuai dengan namanya ya bioteknologi, jadi teknologi yang dikembangkan dari teori-teori biologi ya, teori-teori biologi. Jadi kultur jaringan ini dasar ilmunya adalah fisiologi tumbuhan. Itu adalah salah satu cabang dari biologi ya. Jadi dengan teknologi yang dihasilkan dengan dasar-dasar bioteknologi tentu saja itu adalah dasar biologi adalah itu bioteknologi. Jadi teknologi sebenarnya luas sekali, luas. Jadi tidak hanya kultur jaringan, nanti ada mikrobiologi. Di mikrobiologi juga banyak sekali yang dilakukan yang mengarah ke bioteknologi ya. Seperti pembuatan tempe, tahu itu juga sebenarnya bioteknologi juga ya, disebutnya bioteknologi. Jadi cakupannya sangat luas bioteknologi. Jadi kalau orang kadang mengatakan bioteknologi langsung mengarah ke rekayasa genetika gitu ya, langsung rekayasa genetika, padahal tidak. Jadi rekayasa genetika tersendiri itu itu adalah cabang-cabang bioteknologi ya. Jadi apakah bioteknologi kultur jaringan berhubungan bioteknologi? Ya jelas ya. Terus apakah di Indonesia ada jurusan kultur jaringan? Maksudnya tadi ya, kultur jaringan ya. Jurusan kultur jaringan kayaknya nggak ada ya. Jadi karena ini adalah bagian dari bioteknologi, biasanya kalau bidang-bidang kultur jaringan itu adanya di jurusan bioteknologi memang. Kalau sekarang disebutnya kadang teknobiologi ya, suka ada jurusan teknobiologi ya. Saya lihat kayak seperti di Universitas Atmajaya, UPH, itu mereka ada jurusan teknobiologi. Di balik mungkin bahasa Indonesia sih nggak ngerti kenapa disebutnya tekno atau agroteknologi, ada juga. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang datang ke kami adalah berasal dari jurusan agroteknologi juga. Itu bagian juga ya dari. Jadi tidak pernah ada jurusan khusus ya. Karena kultur jaringan ini boleh dibilang semacam instrumen aja, alat ya, bagaimana kita menghasilkan suatu bibit yang berkualitas ya. Jadi
kalau kita melakukan rekayasa genetika ya, itu tidak akan menjadi bibit yang bisa dimanfaatkan tanpa kita memiliki kemampuan teknologi kultur jaringan. Apalagi tadi yang saya jelaskan lebih banyak kita menghasilkan bibit ya, bibit unggul tadi yang bukan rekayasa genetika. Jadi apakah ada sertifikasi ya untuk kompetensi kultur jaringan? Ya dulu ada ya. Kalau misalnya di lingkup SMK dulu saya ingat ya ada FEDKA yang di Cianjur, mereka membuat pelatihan kemudian membuat sertifikat kompetensi. Jadi di sana nanti sampai ke uji-uji ya, sampai diuji. Mereka mengikuti pelatihan selama sebulan atau 2 bulan, kemudian mereka diuji kompetensinya. Nanti mendapat sertifikat. Saya termasuk sebagai pengujinya waktu itu ya. Jadi bisa, dan biasanya kalau instansi pemerintah itu, tapi di kalangan, karena waktu itu di SMK ada jurusan kultur jaringan ya. Ada jurusan kultur jaringan. Di SMK pertanian ya. Sekarang memang digabung menjadi jurusan tidak khusus jadinya. Nah, instansi ya kedepannya juga biotrop memang kemarin juga ada wacana juga ya, karena biotrop ini sudah lumayan kita pengalaman lebih dari 20 tahun ya untuk produksi bibit kultur jaringan. Kami juga sebenarnya ingin mengadakan pelatihan kultur jaringan sampai ada uji kompetensi. Nah, selama ini uji kompetensi itu memang di kalangan guru-guru ya, kalangan guru-guru SMK, karena mereka harus ada kompetensi itu pada saat mengajar jurus teknik kultur jaringan. Mungkin juga nanti akan diadakan untuk umum jadinya ya. Itu insya Allah akan dilaksanakan. Begitu Pak jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Erina. Gimana Pak Aris? Ada Ya. tambahan lagi Pak? Ya, cukup Bu. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Erina. Ini ada pertanyaan melalui ruang chat dari Hadlan. Apakah ada obat hormon untuk kultur jaringan? Silakan Ibu. Obat hormon. Iya, kalau kultur jaringan memang kita menggunakan hormon, Bu. Ada memang kultur jaringan tidak menggunakan hormon, misalnya anggrek ya. Anggrek itu kultur jaringannya sederhana sekali ya. Apalagi ya, kalau kita mendapatkan induknya itu dari biji-biji anggreknya. Jadi biji anggrek itu kalau misalnya dibuka itu udah langsung banyak kan. Kalau ibu-ibu mungkin kalau pernah lihat biji anggrek, buah anggrek gitu ya. Kalau kita buka cubnya itu langsung kayak serbuk-serbuk banyak sekali. Jadi kita tidak perlu tadi yang disebutnya multiplikasi, tunas, menggandakan. Kita taburkan bijinya aja udah langsung banyak gitu. Nah itu di anggrek. Jadi kita tidak perlu adanya multiplikasi tunas menggunakan hormon. Itu ada. Jadi bisa menggunakan hormon apa tidak. Contohnya lagi misalnya di kentang. Ya, kentang itu tidak menggunakan hormon juga. Jadi cukup dengan media MS saja dia sudah tumbuh tinggi ya. Nah kalau apakah ada obat hormon ya? Apa disebutnya hormon? Ada obat hormon. Ya kalau kultur jaringan memang harus menggunakan hormon. Ya, hormonnya itu tadi sitokinin ya dan auksin. Nah, sitokinin ini ada berbagai macam sitokinin ya. Misalnya benzilaminopurin, kinetin, 2IP, terus auksinnya ada 24D, ada IAA, IBA. Nah, banyak lah. Itu tinggal kita pilih dan semua tanaman itu bisa ada cocoknya dengan BAP hormonnya, bisa juga cocoknya kinetin atau apa ya. Tapi sebagian besar kultur jaringan kalau kita memulai pasti kita cobanya pakai BAP karena yang paling efektif dan paling murah. Jadi paling banyak aja, jadi kita beli satu hormon aja bisa digunakan untuk banyak tanaman. Itu maksud saya. Baik, terima kasih Bu Erin. Selanjutnya saya persilakan Ibu Rahma dari Dinas Pertanian Kota. Silakan Ibu langsung bertanya ke narasumber kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Dinas Pertanian Kota Pekalongan. Alhamdulillah bisa ketemu yang kedua kalinya dengan Ibu Erina. Sebelumnya pernah ketemu juga dengan Bu Erina masalah kultur jaringan. Nah, ini yang saya tanyakan di sini, Bu, masalah permudaan tunas-tunas muda untuk tanaman pisang. Jadi kami di Dinas Pertanian Kota Pekalongan termasuk kita masih baru. Dia labnya baru berjalan sekitar 3 bulan. Nah, kami di sini udah pernah mencoba seperti waktu pas webinar sebelumnya tentang pisang Cavendish,
itu memperbanyak dari tunas-tunas muda dulu. Jadi kan udah mencoba memperbanyaknya melalui bonggol, itu kok udah hampir kurang lebih 2 bulan tunas mudanya belum muncul. Apakah itu berpengaruh terhadap medianya? Dan kira-kira media yang bagus untuk perbanyakan tunas-tunas muda itu apa? Perbandingannya berapa? Terus yang kedua, selama ini kita mengambil eksplan itu langsung dari lapangan. Jadi pisang yang udah apa ya, udah dewasa. Jadi mungkin dari segi tingkat kontaminasi dan browningnya juga tinggi. Nah, kemarin udah pernah mencoba saran Bu Erina, kita mencoba pakai media MS, terus nanti setelahnya itu kita pakai media cair yang diberikan ZPT, hormon BAP, itu masih mengalami browning. Terus apakah dalam sterilisasi juga diperbolehkan memakai antibiotik, semacam antibiotik seperti amoksisilin, maksudnya antibiotik yang biasa untuk manusia, itu kita pakai untuk sterilisasi sebelum melakukan inisiasi penanaman eksplan. Dan sekira itu aja, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang langsung saya jawab ya. Tadi yang Ibu maksud dengan bonggol terus nggak tumbuh-tumbuh, itu maksudnya bonggolnya udah ditanam di udah ditanam dalam polybag. Di polybag bonggolnya? Iya. Oh, nggak tumbuh-tumbuh? Iya, nggak tumbuh, Bu. Oh, iya. Mungkin busuk atau gimana, Bu? Busuk sih enggak, soalnya kan satu polybag itu aku sempat bongkar, itu enggak busuk. Jadi sempat ada yang keluar satu tunas muda, tapi 3 hari kemudian kok langsung kering. Oh, iya. Mungkin induknya kurang sehat, Bu ya. Mungkin dia sudah ada virus apa, langsung dia nggak tumbuh gitu. Jadi mungkin kendalanya Ibu mungkin harus ambil bonggol yang baru gitu, Bu, yang dari pohon yang sehat, saya kira ya. Jadi biasanya kalau pisang itu, kalau bonggolnya itu ditanam, biasanya nanti dikupas-kupas dulu, Bu. Kayak kalau Ibu misalnya coba lihat-lihat di YouTube coba ya, ada metode PIF gitu ya, PIF. Jadi si ininya di ulirnya itu pelepahnya dikupas-kupas dari dalam, terus kemudian dibelah tengahnya gitu ya, dibelah sampai dia bisa tumbuh. Itu bisa juga seperti metode seperti itu. Bisa juga karena kalau supaya dia bisa tumbuh, Bu ya, yang tunas sampingnya, jadi tunas utamanya itu harus dimatikan. Jadi tunas yang pertama itu harus dimatikan. Setelah mati baru tunas samping itu tumbuh. Kalau tunas utama itu tidak dimatikan terus dia busuk di tengah, ya dia tidak akan tumbuh lagi. Apalagi kalau bonggol diambil dari setelah pisang yang sudah berbuah gitu ya. Nah kemudian mungkin coba itu ya Bu ya. Jadi ambil bonggol baru yang tadi pertama perhatikan sehat atau tidak. Takutnya udah kena virus. Terus kedua coba tadi metode PIF ya. Itu suka ada di YouTube yang bisa menjelaskan itu. Saya nggak jelaskan tadi bagaimana cara membuatnya ya. Kemudian mengenai tadi sudah mencoba, tapi yang Ibu coba dengan media cair tadi Bu ya, padat dan cair, itu sudah berasal dari tunas muda atau belum Bu? Belum, apa dari bonggol dari lapangan juga? Yang dari lapangan. Ya, jadi memang tetap Bu kalau nah itu kalau bonggol dari lapangan itu memang karena dia jaringannya sudah tua ya, jaringannya sudah tua, walaupun itu pucuk muda ya, jaringannya sudah tua, jadi dia sudah dewasa lah gitu, jadi produksi fenolnya itu lebih banyak dibandingkan jaringan muda. Jadi walaupun dengan metode cair ditambah cair itu masih tetap. Nah solusinya bagaimana? Tetap Ibu nanti harus sering Bu di subkulturnya. Jadi kalau udah kelihatan misalnya agak coklat, Ibu pindahkan ke medium baru dengan media cair yang baru begitu. Tapi harus cek dulu kontaminasi apa tidak ya, karena penggunaan media cair ini memang agak riskan terutama dalam pemeriksaan gitu. Jadi
yang saya sebutkan tadi kan metode MS, BAP dengan hormon seperti itu sebenarnya bisa berhasil kalau ibu menggunakan expand yang sudah tunas baru. Tapi jangan khawatir kalau memang itu yang tersedia ya, bonggol dari lapangan, ya tadi saya sarankan mungkin paling lama sebulan sekali lah ya. Sebulan sekali ibu pindahkan ke medium baru dengan plus cair. Gitu. Cuma nanti kendalanya ya itu juga kenapa saya tidak menyarankan kalau sterilisasi pisang itu dari bonggol di lapangan langsung ya tunasnya, karena memang itu kendala yang akan dihadapi dan itu akan bikin frustasi juga gitu ya. Ya itu memang ya jadi kami memang tidak kalaupun dia steril tumbuh nanti responnya juga lama Bu, kadang-kadang bisa 3 bulan dia baru respon tunas ya. Jadi sebaiknya ibu harus mensukseskan dulu menumbuhkan tunas muda dari bonggol yang sebagai explant. Itu mungkin Bu saran saya. Ya. Terus antibiotik, oh ya antibiotik ya. Antibiotik pada saat sterilisasi ya bisa Bu, bisa ya. Cuma antibiotik ini kan harus disteril dulu Bu ya, sterilisasi ya. Jadi bahan sterilan itu kan kalau by clean kan memang nggak disteril ya, karena dia mengandung antiseptik ya. Kemudian dia tambah air steril. Nah kalau antibiotik ini kita juga menggunakan antibiotik tapi khusus pada rumput laut ya, karena rumput laut itu eksplantnya udah pasti kontaminasinya udah internal masuk ke dalam jaringan. Nah, jadi nggak mungkin sterilisasi menggunakan baiknya karena sebaiknya itu dia hanya mensterilisasi permukaan, tidak masuk ke dalam jaringan. Nah, otomatis kami menggunakan antibiotik, ada 6 antibiotik yang anti jamur, anti bakteri, itu banyak sekali. Penicillin, streptomycin, segala macam. Tapi bisa menggunakan antibiotik, kalau memang udah putus asa nih harus pakai antibiotik, ya udah. Tapi antibiotik itu harus disterilisasinya tidak dengan autoklav. Iya. Hampir semua antibiotik itu labil terhadap panas. Jadi bisa dicek, ibu pakai antibiotik apa ya. Jadi biasanya sterilisasinya menggunakan milipor kalau enggak siring filter ya. Jadi tidak bisa disteril dengan panas, jadi disaring dengan membran ya. Nah, itu metodenya memang agak ribet. Tapi enggak masalah. Kalau untuk kultur jaringan pisang saya kira nggak perlu ibu menggunakan antibiotik ya. Jadi diperbaiki aja tadi induknya. Nah, antibiotik apa yang digunakan? Amoksisilin nggak bisa Bu ya. Jadi antibiotik itu memang khusus. Jadi kalau biasanya yang digunakan adalah streptomycin, penicillin, kanamycin, terus kami juga ada cefotaxim ya. Cefotaxim itu juga bagus. Biasanya cefotaxim digunakan untuk rekayasa genetika pada saat kita mematikan agrobakterium ya. Itu juga bisa digunakan cefotaxim. Ya konsentrasinya ibu bisa cari teratur ya. Biasanya sekitar 100 atau 150 mg ya. Tapi metode tapi sterilisasinya jangan disterilisasi autoklav ya, rusak. Jadi nanti nggak efektif jadinya. Gitu aja. Bisa menggunakan antibiotik. Cuma ribet. Tapi kalau untuk kultur jaringan pisang nggak usah lah Bu. Nanti ibu harus punya alat milipor. Siring filter bisa. Siring filternya sih murah. Cuma filternya itu kadang kita nggak beli. Kalau ada bisa beli toko beli satuan sih enggak. Biasanya belinya satu pack itu 50 sekitar 3 jutaan, lumayan mahal. Saya kira tetap kalau untuk pisang ibu perbaiki indukannya dulu tadi. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Erin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Aprinaldi, Pekanbaru. Bagaimana penggunaan ekstrak tanaman sebagai media kultur jaringan? Gimana nih Bu Erin? Ekstrak tanaman, ya bisa ya. Karena kan kalau untuk kultur jaringan anggrek itu kita bisa menggunakan kayak jus pisang ya, bisa menggunakan kentang juga ya. Tapi itu khusus untuk kultur jaringan yang mudah tadi ya, seperti anggrek ya. Kalau untuk yang lebih serius, memang bisa, tapi perlu adanya ibu banyak nyoba-nyoba ya, coba ini, coba itu ya, konsentrasinya berapa, itu harus punya ini. Cuma kalau kita melakukan percobaan dengan ekstrak buah-buahan, misalnya jus tomat atau tadi ini,
atau misalnya biasanya kalau untuk usaha rumah tangga memang melakukan seperti itu, dan hormon yang digunakan itu biasanya air kelapa ya, air kelapa itu bisa digunakan, cuma harus rajin-rajin nyoba trial and error, maksudnya uji coba terus ya. Dan sulitnya pada saat kita melakukan uji coba dengan ekstrak ini, kadang-kadang kita mendapatkan kayak misalnya ekstrak dari pisang satu dengan yang ini kan mungkin beda. Kayak misalnya air kelapa aja ya. Kelapa dari satu kelapa ini, kelapa yang satu lagi, kelapa yang satu ini mungkin juga berbeda-beda. Jadi kita agak sulit membuat standarisasi. Kalau saya memang cenderung, kalaupun orang mau bikin usaha rumah tangga, tetap kita harus menggunakan bahan kimia. Karena ada beberapa kayak media MS itu udah full MS, jadi kita tinggal menimbang 1 sendok dilarutkan gitu ya. Kalau misalnya kita tinggal tambahkan hormon apa, kalau mau pakai air kelapa bisa, atau bisa beli di toko-toko tani yang ZPT yang istilahnya nggak terlalu murni gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan, bisa. Cuma memang perlu ketelatenan dalam kita melakukan itu ya. Jadi kita coba dengan hasilnya bagaimana, dicoba lagi. Ya, akhirnya ibu punya standar-standar tersendiri. Ibu atau bapak tadi ya. Mungkin Baik, itu Bu, terima jawabannya. kasih Bu Erin. Semoga Pak Epidemiologi bisa menerima bahwa ada jenis ekstraknya yang bisa digunakan. Kemudian ada yang bertanya yang bernama Pak Rusli SP, ya. Pak Rusli SP, silakan Pak bergabung. Pak Rusli. Kalau tidak, saya persilakan kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum nih Bu, Pak Rusli nih Bu. Baik, silakan Pak Rusli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Aceh ini Bu. Kemudian saya di SMK Bustanul Tama, kebetulan nih di jurusan pertanian juga. Kemudian yang ingin saya memang materinya memang sangat tertarik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan media, baik media padat maupun media cair. Kemudian kadarnya ataupun konsentrasinya berapa yang digunakan. Kemudian zat PT yang baik yang digunakan untuk pembiakan tanaman secara hulu jaringan yang bagaimana Bu ya? Untuk sementara itu aja dulu Bu. Ya. Komponen media kultur tadi sudah sedikit saya jelaskan, memang saya nggak mau terlebar di media kultur ya. Jadi media kultur itu adalah komposisinya tadi mengandung unsur hara makro mikro ya. Makro mikro itu biasanya komposisi yang paling umum digunakan adalah media MS. Media MS. Nanti komposisi ini memang sangat mudah kita dapat, kita di internet aja kita bisa dapat. Media murah CGN Scoop ya. Nah, di sana ada cara pembuatan media. Kemudian juga kalau misalnya ini memang tidak cukup waktu saya menjelaskan tentang media kultur, tapi Bapak Ibu bisa lihat di website di YouTube-nya Syamil Biotrop ya. Mungkin ada beberapa materi pelatihan saya tentang media kultur. Mungkin bisa lebih jelas di sana ya. Jadi bagaimana media MS, bagaimana membuatnya, itu sudah ada. Jadi tinggal dilihat nanti. Karena itu panjang penjelasannya Pak. Ya, posisinya segala macam ya. Insya Allah itu bisa 1-2 jam penjelasan itu mengenai media kultur. Jadi insya Allah ya Pak. Jadi itu ya. Kemudian memang kalau media kultur ini bisa dimodifikasi. Jadi kan komposisinya unsur hara mikro, vitamin ya, kemudian hormon, agar gitu ya. Memang yang paling mahal itu adalah unsur hara makro. Makro ini kalau misalnya di SMK itu mereka sudah beli yang MS yang sudah tinggal nimbang aja, ada memang supplier yang bisa juga memang pelaku bisnis pelaku bidang usaha rumah tangga mereka menggunakan pupuk ini untuk tanaman ya, misalnya gromor ya. Biasanya pupuk-pupuk yang digunakan itu lebih banyak pupuk majemuk ya. Pupuk majemuk artinya ada
biasanya di sebuah majmuk itu biasanya ada unsur makro, unsur mikro. Kalau misalnya pupuk NPK, dia kan makro aja itu NPK ya. NPK Mutiara itu semua makro ya. Jadi ada beberapa produsen pupuk dia kayak umur tadi ada komposisinya tersendiri juga ya. Ada dia mengandung unsur hara makro dan mikro. Itu bisa digunakan. Jadi bisa diuji coba misalnya berapa gram untuk kultur ini ya. Tinggal nanti dia hormonnya juga apa gitu ya. Jadi kalau dengan menggunakan maksudnya media-media yang seperti itu ya kita harus banyak uji coba. Tapi kalau dengan menggunakan media kultur yang disebutkan tadi MS, hormonnya BAP sekian, itu akan sangat mudah kita lakukan. Cuman memang modal awalnya tinggi. Biasanya untuk kita mendapatkan modalnya lebih tinggi lah gitu ya. Paling itu Pak ya, membuat kultur. Terus terang itu adalah kalau dijelaskan lama ya. Jadi saya sarankan tinggal buka YouTube, itu ada dua kali saya menjelaskan tentang media kultur, insya Allah lengkap. Ya. Di web YouTube-nya Syamil Biotro. Kemudian konsentrasinya bisa berbeda ya, Bu? Kalau begitu ya, untuk apa namanya, beda tanamannya, beda konsentrasinya gitu, Bu? Ini ya Pak, ya tadi di slide juga saya berikan contoh di pisang ya. Di pisang itu tadi ada alurnya ya. Bahkan di dalam jenis pisang aja dari setiap tahapan itu ada beberapa. Insya Allah nanti kalau untuk nanti bahan presentasinya saya berikan. Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya Bu, ya udah Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rufri. Ya. Selanjutnya silakan untuk Bapak Lukman Matunis yang ingin bertanya. Pak Lukman. Pak Lukman. Atau kita pending dulu Pak Lukman. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yuli Setiawati dari Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum. Ibu Yuli. Maaf Bu, boleh nanti dengan saya. Baik, Pak Lukman sudah bisa bergabung. Silakan Pak Lukman. Halo. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nanti. Silakan Pak. Ya. Ini saya bertanya nih Lukman. Begini Bu, ini ada beberapa pertanyaan ya. Untuk dalam konteks tanaman yang langka, dari uraian Ibu yang kita simak tadi itu kan ada untuk kegiatan pelestarian plat manfaat. Nah, ada kasus di tempat kita di sini seperti rambutan ya, rambutan yang karakteristiknya khas di Aceh. Nah, sekarang sulit kita temukan pohon induknya, Bu. Nah, demikian juga dengan langsat karena berbagai alasan, kena proyek, kena busur apa, atau dengan teknologi kultur jaringan belum kita dapatkan dekade yang lalu, sehingga sekarang kalau kita mencari apa itu bibit yang khas untuk lokal ini udah susah Bu. Nah, untuk konteks begini, ini kira-kira terobosan apakah kultur jaringan bisa menjawab tantangan seperti ini? Nah, kemudian untuk skala minimalis, untuk skala rumahan ini, nah kita kan ini kan tertarik juga dengan cara-cara teknologi seperti ini, umumnya bagi kami yang praktisi pertanian. Untuk skala rumahan, kira-kira fasilitas atau kelengkapan yang paling minimalis yang harus kita punyai, yang harus kita lengkapi, untuk bisa menjawab tantangan yang Ibu sampaikan tadi, yang Direktur sampaikan tadi. Karena kita ini konsep ini kultur jaringan kita akan menjawab permintaan bibit yang sedemikian besar. Kemudian dari sisi penyediaan waktu ya. Baik Bu, saya kira dua pertanyaan Bu. Terima kasih atas penjelasan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf tadi suaranya kurang jelas ya. Mudah-mudahan saya menangkapnya gini. Untuk konservasi ya, konservasi rambutan khas di sana ya. Ya, kalau rambutan bisa Pak dikultur jaringankan, bisa. Cuma memang tanaman buah-buahan ya, tanaman buah-buahan itu biasanya cenderung tidak diperbanyak dengan kultur jaringan karena peminat bibit tanaman buah biasanya ingin bibitnya cepat berbuah. Ya. Jadi lebih banyak dikembangkan melalui stek atau cangkok atau sambung pucuk ya, biasanya seperti itu.
Karena jadi kenapa dengan vegetatif? Karena induknya itu sebenarnya umurnya udah cukup umur untuk berbuah. Jadi pada saat diperbanyak dia akan cepat berbuah. Paling lama mungkin 3-5 tahun lah ya udah cepat berbuah. Nah, kalau dengan kultur jaringan itu hampir semua proses itu kita melakukan permudaan tanaman lagi, Pak, ya. Permudaan. Jadi tanaman kembali menjadi muda. Otomatis bibit yang dihasilkan itu adalah tanaman yang muda kembali gitu. Jadi sebenarnya tadi saya lupa ya beda rekayasa genetika dan kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu lebih banyak merekayasa secara fisiologi. Jadi tidak merekayasa genetika. Jadi secara fisiologi bibit kultur jaringan itu kembali menjadi jaringan yang muda ya. Nah, otomatis kalau itu diterapkan pada bibit buah-buahan, biasanya nanti bibit kultur jaringan itu berbuahnya akan lebih lama dibandingkan bibit yang konvensional ya. Jadi kalau dalam situasi biasanya bibit buah-buahan pohon ya, bibit pohon buah-buahan. Kalau pisang tadi beda karena pisang itu sebenarnya dia bukan batang, nggak punya batang pohon, dia sebenarnya bonggol gitu ya. Jadi kalau pohon itu cenderung menggunakan stek atau cangkok, tidak menggunakan kultur jaringan. Tapi untuk kondisi seperti wah ini udah hampir sulit didapatkan, udah hampir punah, ya itu memang harus kita menggunakan aplikasi kultur jaringan. Kami juga sedang meneliti jeruk siompu ya. Jeruk siompu itu khas daerah Siompu yang itu juga hampir punah. Kami coba juga kerjakan untuk kultur jaringannya. Kemudian kalau lab minimalis tadi ya, lab minimalis kalau bahasa rumah tangga tetap itu bisa dikerjakan Pak ya. Kalau saya sih sarankan tetap kita menggunakan alat-alat standar kultur jaringan, misalnya laminar flow, terus autoclave, karena kalau ada berbagai standar alat ya, ada misalnya Enkas atau Presto itu agak nggak bisa menurut saya sih nggak, karena kita tidak usah khawatir masalah alat-alat mahal ya, karena sekarang banyak produsen alat kultur jaringan lokal, jadi sudah dibuat di Indonesia, jadi kita sudah bisa banyak saya lihat juga ada beberapa perusahaan yang sudah menghasilkan alat yang memang standar kultur jaringan kira-kira untuk standar produksi, tapi nggak terlalu mahal ya. Mungkin itu bisa dicarikan juga seperti itu. Jadi untuk yang skala minimalis jadi bisa Pak. Seperti di Thailand mungkin di tahun 2008-2009 itu kan membanjir juga tanaman-tanaman hias dari Thailand ya. Tanaman-tanaman hias dari Thailand seperti waktu itu kan lagi in-nya caladium aglonema juga membanjir ke Indonesia. Itu di sana memang dihasilkan dari kultur jaringan dan itu dihasilkan skala rumahan Pak. Skala rumahan. Cuma memang ada peran pemerintah sebenarnya di sana. Pemerintah di sana memang memberikan bantuan alat, kemudian ya mereka mengembangkan skala kecil ya, kecil tapi dengan alat yang standar kultur gitu ya, jangan di bawah standar. Kalau standar kultur ya itu kita bisa walaupun labnya kecil. Mungkin itu yang saya tangkap Pak ya, karena tadi suaranya agak kecil jadi nggak begitu juga. Itu mungkin Pak, ada pertanyaan lain dari Pak Lukman tadi Mas suaranya kecil jadi nggak banyak yang saya tangkap dari pertanyaan. Mudah-mudahan itu menjawab Pak. Ya, ada lagi Pak yang ada yang kurang nggak jawaban saya? Ibu, mungkin yang lain pada menanya juga nih. Saya kira untuk saya sudah terjawab, tercover. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Kemudian kami persilahkan Ibu Yuli Setiawati dari PT BCK Yogyakarta. Ibu Yuli, ada? Ya. Kalau tidak ada, saya bacakan aja Bu pertanyaannya. Usia muda tunas pisang yang diinduksi dari bonggol berapa kira-kira? Usia dari tunas pisang, Bu. Pertanyaan Bu, Mas. Kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Yuli Setiawati dari PT BCK Yogyakarta. Berapa usia tunas muda pisang yang diinduksi dari bonggol? Oh ya, ya.
Itu sekitar umur 2 minggu. 2 minggu ya. Hampir semua kita membuat standar sterilisasi itu 2 minggu. Baik itu tunas pisang maupun tunas jati, tunas gaharu, itu biasanya segitu. Jadi 2 minggu dia keluar dari nodusnya. Itu paling optimal ya. Karena itu berhubungan dengan metode sterilisasi ya. Jadi bisa saja misalnya umurnya 1 bulan juga bisa, tapi mungkin metode sterilisasinya akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat metode-metode sterilisasi yang dikeluarkan oleh Biotrop ya, yang disosialisasikan oleh Biotrop maupun melalui webinar, YouTube apa segala macam, itu biasanya standarnya tunasnya 2 minggu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan umur yang lebih tua misalnya, kebetulan udah umur 10 bulan, aduh kelupaan gitu ya, berarti Bapak Ibu harus memodifikasi lagi. Misalnya tadinya baiklinnya itu rendamnya misalnya 30 menit, mungkin ditambahin 3 menit atau 4 menit atau 10 menit gitu ya. Jadi tetap mengenai standar sterilisasi ini Bapak Ibu sekalian kalau mencobanya di lab itu juga harus ada kemampuan untuk mengadaptasikan, karena bagaimanapun suatu metode sterilisasi memang nggak ada yang standar ya, nggak ada yang standar. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah terus mencoba ya. Jadi terus mencoba, jadi dicoba, dievaluasi, kontamnya apa. Kontaminasi apa? Misalnya kontaminasi jamur ya. Kalau kontaminasi masih jamur ya. Kalau kontaminasi masih jamur, biasanya konsentrasi baiklinnya ditambah. Misalnya tadinya 10% ditambah dikit, 5% gitu ya. Berarti itu masih kurang keras ya. Kalau kontaminasinya bakteri, berarti itu biasanya konsentrasi udah benar ya, tinggal di lama waktunya aja. Misalnya lamanya waktu, misalnya tadinya 15 menit menjadi 20 menit, gitu kan. Itu bisa dilihat, itu trial and error ya, jadi dicoba lagi, terus dievaluasi, oh ini gimana. Itu yang membentuk keahlian Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan kultur jaringan. Jadi harus mencoba, sering-sering mencoba, jangan nyobanya sebulan sekali, jadi lama. Ahli kultur jaringan jadi lama. Kalau misalnya setiap hari kita coba, mungkin dalam waktu setahun Bapak Ibu udah menjadi ahli kultur jaringan ya, udah lebih secara teknis sudah paham. Jadi itu ya. Jadi mengenai umur tunas sangat-sangat bisa dirubah-rubah ya. Itu jawabannya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Erin. Selanjutnya kami persilakan ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Salah satunya Atira Tujana. Silakan Atira. Atira. Baik Bu. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira Tunjana dari Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan Politeknik Indonesia Venezuela. Saya ingin bertanya Bu, habitat rumput laut itu kan di laut. Nah, apakah proses kultur jaringan rumput laut itu bisa dilakukan tanpa menggunakan air laut? Kemudian, apakah ada teknik khusus yang dilakukan dalam kultur jaringan rumput laut untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Terima kasih Bu, mohon penjelasannya. Iya. Sebenarnya kami mengerjakan kultur jaringan rumput laut itu menggunakan air laut, ya. Jadi memang nggak bisa kita menggunakan dengan air tawar, ya, karena memang harus sesuai. Nah, jadi kultur jaringan rumput laut ini komposisinya memang berbeda, ya, sangat jauh berbeda dengan tanaman darat, ya, ininya komposisinya. Jadi tidak menggunakan media MS atau WPM atau gambok apa segala macam ya. Jadi ada media khusus untuk makroalga ya. Jadi ini juga kultur jaringan makroalga atau rumput laut yaitu juga baru berkembang ya. Jadi mungkin nggak lebih dari 35 tahun yang lalu. Beda dengan kultur jaringan tanaman ini kan udah berkembang mungkin udah lebih dari 1 abad ya. Kalau rumput laut ini baru berkembang, mungkin ada 30 tahun lalu baru dimulai, tapi sekarang sudah berhasil banyak dikembangkan. Salah satunya yang dari Biotrop ya. Jadi kita menggunakan, jadi kalau misalnya media tanaman, kita menggunakan air aquades. Ya, air aquades. Tapi kalau rumput laut, ya kita menggunakan bahan dasar media itu air laut. Ya, air laut. Jadi air lautnya itu nggak bisa kita ambil ciduk dari laut. Memang
ada proses. Biasanya harus ada proses di filter dulu ya, karena kan air laut mungkin banyak kotorannya, filter, kemudian filternya sampai 2 kali, kemudian disterilisasi autoclave. Jadi komposisi medianya juga beda. Jadi begitu ya. Tadi pertanyaan kedua apa? Saya lupa ya. Apakah ada teknik khusus, Bu? Khusus untuk rumput laut. Ya. Iya. Jadi rumput laut itu kebetulan yang saya kerjakan ya. Tadi kan saya jelaskan ada 3 metode ya, kultur tunas, organogenesis, dan embriogenesis somatik. Jadi kalau untuk rumput laut ini kita menggunakan teknik embriogenesis somatik tadi ya. Jadi kita membentuk embrio dari jaringan talusnya. Jadi kalau rumput laut itu nggak punya embrio, jadi menggunakan rumput laut itu membentuk spora gitu, sebagai bahan. Jadi kita membentuk spora buatan di jaringan talus. Talus itu adalah batang rumput lautnya. Jadi menggunakan teknik embriogenesis somatik itu. Ya. Mana Atira? Iya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Bu Erin. Ya, Bu. Dari Fatia Mubina dari Bogor. Nah, ini tetangganya Seameo Biotrof nih, Bu. Tetangga ya. Tetangganya, main-main ke biotrop atau tetangga mah. Fatia Mubina ya. Apakah di Seameo Biotrof melakukan pemuliaan dengan rekayasa genetika menggunakan agrobakterium? Dan apakah peluang magang, nah ini untuk magang nih, apakah ada peluang untuk magang kerja praktek di Seameo Biotrof untuk mahasiswa masih terbuka di tahun pandemi ini, Bu? Ya. Kalau untuk rekayasa genetik menggunakan agrobakterium ya, sedang mengerjakan itu apa gimana ya? Kalau di biotrop, kalau saya pernah mengerjakan transformasi genetik menggunakan agrobakterium pada rumput laut ya, kami juga bisa mengerjakan itu. Bahkan kita sudah mendapatkan rumput laut transgenik dari rumput laut yang sudah kita modifikasi genetiknya. Jadi rumput laut ini dia tahan terhadap rekaman lingkungan ya. Cuma memang sekarang percobaan rekayasa genetika itu banyak sekali ditentang ya. Banyak sekali ditentang. Jadi saya baru publikasi, presentasi di internasional. Banyak, wah ini rumput laut nggak boleh direkayasa. Jadi banyak orang yang sekali menentang ya. Karena ingin rumput laut itu tetap organik. Jadi saya juga sebenarnya penelitian rekayasa genetika untuk rumput laut itu ya menurut kami itu yang dari yang teradvance karena belum ada yang menghasilkan transgenik rumput laut kotoni ya. Kotoni ini rumput laut yang komersial ya, yang punya nilai tinggi ya. Tapi ya karena masyarakat tidak menginginkan ya terpaksa saya berhentikan penelitian. Bagaimanapun penelitian itu harus searah dengan keinginan dari masyarakat. Nah kemudian magang ya, tentu saja kami sangat senang menerima magang, cuman dalam situasi pandemi ini kami memang mengurangi, Bu ya Pak. Karena begini, kultur jaringan itu di kami itu kan kerja memang sangat di ruang tertutup ya, karena kan ini ruang steril. Ruang steril. Di dalamnya aja kami sudah memiliki karyawan ya kira-kira mungkin ada 15 orang yang bekerja. Jadi boleh dibilang agak sulit kita social distancing itu yang disebut social distancing. Jadi dengan pegawai yang ada aja berusaha kita ada tempat-tempat kerjanya itu udah dilebarkan. Nah kalau masuk mahasiswa nambah orang masuk ke dalam laboratorium, jadi nambah padat gitu ya, itu yang kami khawatirkan. Jadi secara safety untuk COVID ini tidak memungkinkan ya di masa pandemi ini kami menerima tambahan tenaga magang. Kalau di situasi normal kami sangat senang ya, sangat senang. Jadi mahasiswa bisa belajar di sini sambil belajar bekerja juga, belajar teknis. Dan kami juga terbantu, nah biasanya. Tapi dalam kondisi pandemi, ya bagaimanapun juga, mudah-mudahan ya vaksinasi sudah mulai berjalan, insya Allah mungkin kalau situasinya sudah baik ya kami juga insya Allah akan menerima dengan senang hati ya mahasiswa magang atau siswa magang. Itu aja.
Baik, terima kasih Bu Erin. Kemudian ada tetangga lagi nih Bu Erin, Bu Sri dari Bogor. Untuk konservasi, apakah terumbu karang bisa dikultur jaringankan? Nah, untuk konservasi terumbu karang. Terumbu Apakah karang, bisa? ya. Terumbu karang ini kalau kultur jaringan terumbu karang rasanya belum pernah lihat saya, belum pernah ada baca juga ya. Tapi saya pernah lihat terumbu karang itu bisa memang dihidupkan di lab. Saya pernah lihat pameran di Jakarta ya, di setiap tahun itu suka ada pameran yang tentang aquascape gitu ya. Nah itu pernah saya lihat terumbu karang itu ditumbuhkan di lab, jadi tidak di laut gitu ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi pasti juga menggunakan air laut. Jadi mereka menumbuhkan si karangnya itu ya karang hidup gitu ya, dan hidup itu luar biasa. Apakah itu disebut kultur jaringan? Saya tidak tahu ya. Tapi saya lihat memang terumbu karang sudah bisa dihidupkan di dalam laboratorium, jadi tidak di laut. Jadi saya kira kalau itu disebut kultur jaringan, rasanya itu tidak aseptik ya. Jadi lebih banyak ke budidaya di laboratorium. Tapi bisa kita lakukan. Bisa ya. Tapi biotrop belum bisa. Tapi saya lihat sudah ada contoh di Jakarta ya. Mereka sudah melakukan. Itu semacam LSM juga sih. LSM yang melakukan itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Erin. Selanjutnya saya persilakan Jamaluddin, mahasiswa dari Prodi PP. Jamaluddin. Baik, saya bacakan saja. Apakah ada perbedaan antara teknik cloning dengan teknik kultur jaringan? Jika ada, apa keunggulan dan kelemahannya masing-masing? Silakan Ibu Erin. Ya. Ya itu sama ya. Jadi kalau pada saat yang kita kulturkan itu adalah induk unggul ya. Ini kayak tadi seperti bibit jati ya, pohon jati. Pohon jati itu kan orang investasi itu kan lama, 10 atau 15 tahun. Jadi biasanya mereka menginginkan bibit yang udah dipastikan dia unggul. Oleh karena itu yang kita produksi itu adalah berasal dari induk yang dia tumbuhnya cepat, batangnya lurus ya. Dan kita perbanyak dengan kultur jaringan. Kultur jaringan dengan metode kultur tunas ya. Nah, kultur tunas ini insya Allah tidak banyak membuat mutasi. Jadi kita usahakan bahwa yang kita hasilkan itu sama persis dengan induknya. Jadi karena bibit yang dihasilkan juga kita inginnya sama persis dengan induknya. Jadi batangnya lurus, tumbuhnya cepat gitu ya. Nah itu juga sistem cloning. Cuma sistem cloning ini dari ketiga metode yang digunakan itu harus menggunakan metode kultur tunas. Kalau organogenesis atau embryogenesis somatik ada kemungkinan dia akan merubah genetik ya. Karena penggunaan hormonnya biasanya lebih tinggi, apalagi melalui fase kalus biasanya, fase kalus ya. Jadi bisa, itu sama dengan cloning, tapi dengan catatan menggunakan kultur tunas saja ya. Kayak vegetatif biasa, kayak stek. Stek juga sama kan, kalau kita membuat stek dari tunas muda, itu vegetatif dan dia akan sama dengan induknya. Kalau tadi ya, kemudian pertanyaan kedua apa tadi, keunggulan apa Bu tadi? Ya, dan ya. Oh ya, keunggulan tadi ya. Jadi kalau dengan sistem cloning ya tadi. Kalau kenapa Bu? Ya. Kelebihan dan kelemahan dari sistem cloning dengan kelemahannya ya. Kelemahannya tentu saja ada, banyak sekali misalnya tentu saja banyak yang dari yang menginginkan biodiversitas ya. Karena menentang wah ini dalam satu hamparan hektar itu semua satu klon gitu kan ya. Ya kelemahannya nanti kalau misalnya ternyata klon ini dia punya kelemahan terhadap penyakit tertentu ya, misalnya dia kena jamur misalnya atau apa, jadi semuanya mati gitu kan. Itu kelemahannya kalau kita cloning, ada kelemahannya. Jadi kadang-kadang keunggulan dari suatu induk itu tidak unggul perfect 100%, kadang dia unggul di produktivitas, kadang juga muncul dia ada rentan terhadap penyakit tertentu. Jadi oleh karena itu memang kalau kita membuat cloning, misalnya tadi ada misalnya tanaman
apa ya, misalnya coklat, yang biasa diperbanyak dengan kultur jaringan tanaman tertentu gitu ya. Jadi pada saat kita mengkloning itu jangan dari satu individu. Jadi kita harus menseleksi minimal 100 klon ya. 100 klon yang unggul gitu kan. Itu yang kita perbanyak. Jadi cloningnya itu jangan dari satu individu gitu kan. Jadi harus tetap punya cloning individunya banyak. Jadi supaya pada saat kita nanam berhektar-hektar, itu 1 hektar itu ada 100 klon sebenarnya. Jadi pada saat ada terjadi penyakit, ya tidak semuanya kena imbas dari penyakit tersebut gitu. Jadi masih ada yang keberagaman tetap. Jadi jangan terlalu fokus pada satu individu ya, individu cloning. Jadi tetap kita harus melihat klon-klon yang lain ya, walaupun di satu sisi dia tumbuhnya bagus, ada satu klon juga yang dia tanpa penyakit juga seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan, tadi ada Bapak Ardi. Bapak Ardi mau bertanya? Bapak Ardi? Kalau tidak ada, dipersilakan tuh Rasmawati dari PSPP untuk bertanya. Rasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmawati, mahasiswa Polipen, Prodi Pengelolaan Perkebunan. Saya ingin bertanya, apakah yang terjadi jika pada kultur jaringan tidak diberi zat pengatur tumbuh atau ZPT? Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya. Ya. Ya, apabila tidak diberikan zat pengatur tumbuh, ya memang ada tergantung dari kondisi eksplannya ya, kondisi eksplan. Kayak seperti tadi di pisang ya, di pisang. Kalau kita misalnya hanya tanam saja, tidak menggunakan zat pengatur tumbuh. Biasanya gini, zat pengatur tumbuh pada saat inisiasi itu penting untuk diberikan ya. Jadi karena pada saat kita menanam itu dipotong tanaman itu dia biasanya ada pelukaan. Dia ada luka ya, ada luka, dipotong misalnya batangnya ada luka. Nah biasanya responnya ada pasti getah ya, getah. Nah dengan kalau tidak menggunakan hormon, si getah ini dia akan terus dan penutupan luka ini akan menjadi lambat ya, akan menjadi lambat. Nah kalau lambat jadi getahnya udah keluar lebih banyak, akhirnya getah ini kalau terlalu banyak atau misalnya browning istilahnya ya, getah ini kalau terlalu banyak terkonsentrasi tinggi di dalam medium, dia akan bersifat racun terhadap tanaman yang ditanam tadi. Ya, jadi kalau dibiarkan lukanya itu terus mengalir, kayak kita kalau luka darahnya terus mengalir gitu ya, terus akhirnya menjadi racun. Gitu. Jadi dengan adanya hormon, misalnya sitokin atau oksin, dia nanti tanaman itu akan cepat menutup luka, lebih cepat menutup luka ya. Jadi juga akan menghentikan terjadinya browning. Jadi kalau kita tidak menggunakan hormon, ya tadi akan browning terus ya. Terus pada tahap multiplikasi misalnya, kita tidak memberikan hormon ya. Mungkin ada beberapa tadi yang sudah jelaskan, kalau anggrek sama kentang, dia tidak menggunakan hormon untuk tumbuh. Dia akan tumbuh dengan baik. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu ya, misalnya tadi yang saya jelaskan seperti pisang. Kalau misalnya pada tahap multiplikasi dia tidak diberi hormon, jadi tumbuhnya satu aja gitu ya. Kan yang kita inginkan satu tunas itu jadi 5, 10, 1000 gitu ya. Kalau nggak diberi hormon ya dia cuma satu aja, diem aja gitu kan ya, jadi pajangan. Ya itu kadang ada juga sih, ada semacam aksesoris gitu yang dijual, ada botol kecil terus ada tanaman di dalamnya gitu ya. Nah itu tidak menggunakan hormon karena dia terus satu aja, dia nggak ya bisa, nggak masalah ya. Jadi kalau tidak menggunakan hormon ya tidak terjadi. Misalnya kalau ingin multiplikasi ya tidak terjadi multiplikasi ya. Jadi tuh multiplikasinya mungkin juga ada, cuma lambat. Jadi sesuai dengan hormon yang ada di dalam. Sebenarnya di dalam tanaman itu juga ada hormon internal ya. Jadi dia tumbuhnya ya lambat aja, satu aja. Jadi adanya hormon itu mempercepat. Itu aja. Mungkin kalau di pakaran ada di tahap pakaran ada yang menggunakan hormon, ada yang tidak. Jadi tanpa menggunakan hormon bisa
ya, di pisang, di talas, itu biasanya perakaran nggak menggunakan hormon. Tapi kalau misalnya di gaharu atau di eukaliptus, untuk perakarannya bisa, kalau tidak diberi hormon, ya nggak keluar-keluar akarnya, gitu kan ya. Jadi diem aja gitu. Kalau nggak tumbuh akar, ya nggak bisa diaklimatisasi, gitu aja. Jadi tergantung tahapan-tahapannya. Memang ada tahapan tertentu, tanaman tertentu dia tidak menghormon, baik-baik saja. Tapi ada juga tanaman tertentu di tahapan tertentu dia memerlukan hormon. Begitu, ya. Baik, terima kasih Bu Erin. Kemudian ada lagi nih Bu yang bertanya dari Ani Siti Wiryani. Apakah jika kita melakukan kultur jaringan terhadap tanaman variegata, ada teknik tertentu agar anakan bisa sama persis dengan induknya? Ya. Jadi kalau itu tergantung dari tanaman variegatanya ya. Jadi induk variegata itu ada yang sistem membuat variegata itu kan dia membuat mutasinya di daerah tertentu saja, misalnya daerah pucuk ya. Jadi ada beberapa metode juga di tanaman hias dia membuat variegata, dia hanya memberi perlakuan di pucuknya saja ya, di pucuknya saja. Terus dia terjadi putih, ada hijau dan ada bagian putih atau bahkan ada yang menjadi pink gitu ya. Itu keahlian orang-orang yang membuat variegata. Saya bukan ahli di sana juga ya. Nah, kalau buat yang kita kulturkan itu daerah yang mengandung variegatanya, misalnya ya. Misalnya dari daun itu udah kelihatan dia ada jaringan putihnya gitu kan. Daunnya ada jaringan putihnya. Di jaringan putihnya itu yang kita perbanyak dengan kultur jaringan. Misalnya daun jaringan putihnya itu yang kita kultur jaringan. Jadi kalau dari tapi kita harus punya metode bagaimana mengkulturkan dari daun ini menjadi individu baru yang itu saya sebut organogenesis. Jadi insya Allah kalau jaringan atau induknya dia udah variegata, ya, jaringannya ini variegata, seluruhnya variegata, ya, artinya selnya itu seluruhnya mutasi artinya variegata. Jadi anakan yang dikulturkan juga kan variegata. Tapi pada saat kita mengkulturkannya, misalnya ini satu pucuk yang udah variegata, ternyata pucuknya ini tidak semua. Misalnya bagian daun sininya itu dia putih, terus bagian bawahnya hijau, gitu ya. Pada saat kita kulturkan, nanti hasilnya akan beda-beda. Jadi tanaman yang berasal dari jaringan putih dia akan putih. Tanaman yang berasal dari jaringan merah, jaringan hijau, tetap dia akan hijau. Ya. Jadi kalau ingin variegata semuanya, ambillah jaringan yang benar-benar putih semua, atau ambil pucuk yang memang seluruhnya dia variegata. Ya. Jadi kami juga pernah mendapatkan tanaman variegata ya pada anubias ya, disebutnya anubias pinto ya. Jadi kami kulturkan, jadi nanti ada tumbuhnya dua jadinya, ada yang putih, ada yang hijau. Jadi tapi nggak masalah, jadi masih campuran seperti itu, artinya ya kita nanti diseleksi lagi. Jadi pada saat di dalam kultur nih, yang diperbanyak yang kita inginkan jadi putih, jadi misalnya dari satu pucuk nih ya, dia udah belang. Jadi pada saat di kultur mungkin ada sekitar 5 yang hijau, 5 yang putih. Nah yang hijau ini langsung disisihkan, udah nggak kita perbanyak. Yang putih aja yang kita perbanyak. Jadi diseleksi lagi di dalam lab itu. Bisa nanti setelah kita perbanyak dari jaringan yang hanya dari putih aja, dari variegata aja, ya selanjutnya ya kita dapat variegata. Tapi itu butuh proses ya, butuh metode juga. Itu saya kira ya jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Erin. Mohon maaf sekalian para hadirin sekalian karena berhubung hari ini hari Jumat ya. Demikianlah acara kuliah umum kali ini yang membahas tentang kultur jaringan untuk penyediaan bibit tanaman. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan beberapa hasil kuliah umum kali ini. Yang pertama, kultur jaringan merupakan salah satu metode mengisolasi sel, jaringan, dan organ tanaman secara aseptik. Kemudian bagian tersebut bisa ditumbuh kembangkan menjadi tumbuhan yang baru yang sama dengan induknya.
Kemudian dalam kultur jaringan ini memerlukan media tanaman yang mengandung nutrisi yang sesuai dengan perkembangan expand tersebut. Kemudian memerlukan unsur hara mikro, vitamin, dan ZPT. Kelebihan dari kultur jaringan ini, kita bisa memprediksi kebutuhan bibit tanaman sepanjang musim. Kemudian proses pembibitannya sangat cepat. Kemudian bibit yang dihasilkan sama dengan induknya. Cuman ada sedikit kekurangannya, saya pikir bukan kekurangan, Bu. Karena hasil dari itu bisa menutupi kekurangan tersebut, yang artinya jika dalam kultur jaringan ini memerlukan biaya yang besar, tetapi hasil dari kultur jaringan ini menghasilkan keuntungan yang besar menurut saya. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Erina dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum kali ini. Mohon maaf juga, mungkin para hadirin ada pertanyaannya yang belum bisa tersampaikan. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menghubungi lagi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bertemu kembali dalam kuliah umum lainnya, bukan secara daring, melainkan secara langsung. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.